Nanti mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan aja pas ada ini kok. Pas terakhir ada, pas ini pun silakan aja. Siap. Baik, silakan Pak Hendra. Oke, baik. Terima kasih Abdel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah senang sekali kita bertemu lagi ini. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai behavior based safety, perilaku dalam keselamatan bekerja. Ini materi yang sangat menarik ya, karena kita melihat safety dari sisi perilaku. Dan ini satu hal yang nature ya, bukan hanya masalah pekerjaan, pemahaman perilaku ini bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lainnya. Oke, yang pertama ini lihat gambarnya ya. Gambarnya ini kan nih, ini gambar truk, dump truk nih di perusahaan tambang batu bara nih. Bayangin, truk sebesar ini pun bisa jatuh gitu ya. Terus ini orang kerja ketinggian. Jadi banyak hal-hal yang sederhana, kelihatan nggak mungkin, tapi ternyata terjadi. Dan bukan teknis, tapi emang karena manusia, human error. Karena manusia, karena itu di training inilah kita coba-coba pelajari bersama-sama apa itu aspek perilaku dan bagaimana kita mengendalikannya. Oke, apa aja tujuan pembelajaran kita hari ini? Kita pertama, kita memahami konsep keselamatan kerja, bahaya dan risiko itu umum ya, tentang safety. Kemudian kita memahami faktor manusia dalam keselamatan kerja, yang bisa kita kenal human error. Apa itu human error itu? Kita belajarin. Terus saya akan coba jelaskan pemahaman umum teori perilaku tempat kerja. Jadi ada dua teori besar, teori behavior based safety dan teori HOP. HOP ini teori baru ya, baru sekitar 10 tahun, 20 tahun belakangan berkembang. HOP singkatnya di Human and Organization Performance. Yang selanjutnya, training ini pun kita usahakan untuk meningkatkan kesadaran perilaku aman, safety habit, timbul kesadaran bahwa keselamatan itu ya benar dari diri kita sendiri. Itu kan motivasi ya. Kita nggak usah nyalahin orang lain, tapi dari kita sendiri. Jadi kita bangun budaya keselamatan, kita punya pengetahuan, perilaku, kebiasaan akhirnya jadi budaya. Itulah budaya keselamatan itu dimulai dari perilaku individunya. Oke. Jadi kira-kira gambaran ini seperti ini ya. Kita harus paham dulu apa itu perilaku tidak aman, apakah faktor manusia itu human faktor itu apa ya dalam keselamatan kerja. Terus apa sih manfaatnya untuk saya? Apa manfaatnya untuk perusahaan? Mengapa timbul perilaku tidak aman, kejadian kecelakaan, dan bagaimana membangun perilaku yang aman. Kira-kira seperti itu ya. Seperti itu. Tapi saya akan berikan bertahap sehingga kita bisa punya pemahaman dasar tentang perilaku itu. Jadi ini safety-nya tambah dengan ada ilmu psikologi juga, saya pikir bagus ya Bapak Ibu, dan saya pikir berhubungan dengan kita semua, masalah psikologi itu human ya, nature, semua orang paham dan bisa memahami sendiri bagaimana perilaku dengan melihat dirinya sendiri. Nah, baik, ini contoh pertama ya. Ini tabrakan. Kan kita sering lihat lah, mobil tabrakan di jalan. Dan itu orang sering bertengkar gitu. Menyalahkan dia, saling menyalahkan. Dan biasanya terjadi bukan karena kerusakan mesin, tapi orangnya, drivernya ini, supirnya, faktor manusia. Jadi banyak kecelakaan itu karena faktor manusia. Nah, apa sih human error itu? Apa aja sih penyebab kejadiannya? Nah, nanti kan kita pelajari. Karena ini penting sekali. Karena dengan memahami itu kita bisa paham mengapa itu terjadi dan kita bisa cegah kecelakaan. Seperti kasus inilah. Kita lihat sehari-hari di jalanan, ada tabrakan, apa segala macam, dan orang saling menyalahkan. Nah, ini contoh-contoh yang lain ya. Betapa human error itu dampaknya sangat besar sekali. Ini dump truck ya, ini di perusahaan tambang batu bara. Bayangin, mobil truk sebesar ini bisa menggiring mobil kecil. Aneh juga kan kok bisa jadi gitu ya, mobil kecil begini. Ini perusahaan ini petrokimia. Ini kapal tenggelam. Ini pesawat, atau yang sederhana lah, terjatuh dari tangga ya. Ini hal yang terjadi. Ini pesawat, ini kapal tabrakan, ini ledakan, dan ini kecelakaan ini ya, alat berat. Ini adalah kecelakaan yang sehari-hari, dan kita sering mendengar ini penyebabnya adalah human error. Apa sih human error itu? Nanti kan kita pelajari bersama. Nah, jadi faktor manusia itu sangat menentukan dalam keselamatan kerja, karena orangnya sendiri menentukan yang buat ya, bukan mesinnya.
Dan salah satu contoh industri yang sangat pentingnya faktor manusia itu adalah industri penerbangan. Keselamatan penerbangan sangat terbantu pada pilot yang mendirikan pesawat dan informasi dari pengawas. Pilot salah-salah dikit, ya udah bisa meleng pesawat ya, ataupun salah dari operator menaranya. Nah, ini contoh sederhana industri yang sangat sangat dipengaruhi faktor manusia, contoh penerbangan. Karena itu yang teori HOP, Human Oriented Performance itu berkembang dari awalnya di penerbangan. Begitu juga pada industri yang risiko tinggi ya, pembangkit nuklir segala macamnya atau migas, itu sangat menentukan. Karena itu mereka sangat menjaga sekali faktor manusianya benar-benar performance, nggak boleh sembarangan. Nah, ini contohnya ini ya, ini penerbangan. Coba kalau Bapak Ibu lihat ya, ini kokpit pesawat. Ini sebanyak ini panel ya. Mungkin kita bingung apa gitu kan, tapi kalau pilot udah tahu. Dan ini hampir mirip-mirip semua. Udah tahu bahasa. Nah itu, salah-salah dikit aja pilotnya, salah pencet, salah apa, udah langsung besar dampaknya. Pilotnya kecapean, pilotnya apa segala macam, udah. Jadi sangat tinggi sekali risiko faktor manusia dalam industri seperti ini. Karena itu pilot harus dalam kondisi yang paripurna, nggak boleh sembarangan. Ya sehat, fisik segala macamnya, normal apanya, barulah bisa menggunakan pesawat. Atau juga dari menara pengawas nih kayak pesawat tuh ya. Kan banyak kejadian pesawat itu dia salah, menara pengawas nih belok ke sini ternyata salah apa. Jadi ada dua, selain pilot juga dalam menara pengawas, dan dua contoh ini human error itu sangat diminimalkan. Salah-salah dikit wah itu masalah. Kalau supir mobil, supir bus, truk ya mekol-mekol dikit sih nggak masalah ya. Tapi kalau supir pesawat resikonya tinggi. Nah, dari sinilah salah satu berkembangnya teori untuk perilaku human error ya. Bagaimana human error itu kita kurangin. Oke. Yang lain adalah di pembangkit nuklir. Ini pembangkit nuklir ada kasus di Amerika ya, Three Mile Island tahun 79. Jadi terjadi kebocoran nuklir di sini dan dampaknya luas sekali. Ini salah satu kecelakaan nuklir terbesar di Amerika. Dan setelah diteliti, ada kerusakan alat teknik dan human error juga. Ada kesalahan operatornya lah menentukan apa. Sehingga seperti ini dampaknya. Ini sampai disebut ini. Penyebabnya itu adalah technical malfunction and human error. Sampai seperti ini. Nah, karena itu di industri risiko tinggi kayak nuklir, migas, penerbangan, mereka sangat hati-hati dan sangat dijaga jangan sampai terjadi kesalahan human error ini. Nah, itu kita latar belakang ya. Nah, jadi human error itu sering dijadikan penyebab suatu kecelakaan. Tapi sebenarnya di balik human error itu pasti ada penyebabnya, ada latar belakangnya. Dia harus dicari diteliti. Jadi kita nggak boleh kenapa? Wah, ini human error. Nggak bisa. Human error kenapa itu penyebabnya? Harus dicari lagi, pasti ada di belakangnya. Dan rata-rata menurut penelitian itu ya, ada 4 penyebab human error tuh. Kalau diteliti lagi ini kenapa kejadiannya. Jadi kalau penelitiannya benar itu dia nggak, mana human error? Nggak bisa. Human error kenapa di belakangnya? Pasti ada sesuatu, nggak bisa hanya manusia itu aja. Oke itu ya. Jadi akhirnya dikembangkan 2 teori ya. Ada BBS, Behavior Safety, konsep X sama HOP, Human Organization Performance. Nanti kita akan bahas dua teori ini, bagaimana prakteknya dan ini. Walaupun sebenarnya banyak dipakai adalah teori BBS ini. Bapak Ibu sekalian, kalau ini saya pengen kita trainingnya diskusi open ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan silakan aja raise hand atau apa ya, atau yang kurang jelas raise hand atau tanyakan. Jadi kita bisa langsung ini. Oke, ini ada suara, ada yang belum di-mute siapa? Coba di-mute ya. Atau ditanyakan, silakan kalau ditanyakan ya. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Silakan, paham Pak ya? Ini konsep dasar tentang human error. Saya akan sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan langsung Pak, atau raise hand. Ini kalau teorinya, ini teori safety ya. Jadi untuk sebuah kecelakaan itu,
Jadi kan sebenarnya udah banyak perlindungannya. Ada perlindungan teknis, ada alat-alat pelindung, alat-alat warning gitu ya, ada permit segala macamnya. Jadi udah banyak perlindungan, tapi ternyata terjadi juga kecelakaan. Kenapa? Karena ujungnya itu adalah di manusia, di perilaku manusianya itu. Jadi kalau sebuah pabrik udah ada peraturan, udah apa segala macam lengkap. Jadi udah siap ini semua prosedur udah ada. Tapi kalau manusianya itu perilakunya nggak benar, tiba-tiba dia melakukan apa atau mencet apa, ya udah terpecahkan. Nah, karena itu perilaku itu adalah di ujung, harus penting sekali. Sebab sebagaimanapun perlindungan teknis untuk safety, kalau perilaku orangnya nggak benar, ya kecelakaan juga. Itu Pak ya. Nah, karena itu pentingnya bagaimana kita mengendalikan kecelakaan itu dengan mengendalikan perilakunya. Selain ini pun sudah dilakukan semua perlindungan safety-nya, dan yang terakhir adalah perilaku manusianya. Jadi ini multi layer ya. Multi layer itu bertahap, berlapis untuk pengamanan supaya nggak terjadi kecelakaan. Nah, ini contohnya ini Pak. Ini saya ada contoh gambar ya. Ini ada dua orang pekerja konstruksi. Satu orang lagi betulin ini LPK-nya ya. Terus satu orang lagi betulin tools di sini. Nah, pas dia buka ini ada asnya itu ya. Ternyata kelepas ya. Dan hampir kena ke orang ini. Nah, saya mau nanya nih, kita open diskusi aja ya. Kalau lihat gambar ini, menurut Bapak siapa yang salah sih? Apa sih penyebabnya? Dan bagaimana seharusnya? Apakah ini berhubungan sama perilaku atau tidak? Karena kan udah jelas semua, udah ada peraturan apa segala macam, tapi tetap dia melakukan ini. Silakan, Bapak Ido ada yang punya pendapat? Silakan. Siapa yang salah di sini? Halo, Ya, silakan. Siapa nih? yang salah adalah perilaku kedua orang itu, Pak. Kenapa, Pak? Karena yang sebelah kiri Ya. itu dia berbuat begitu dengan tidak tidak memperkirakan bahwa yang akan ditokok itu akan lepas. Oh, gitu ya. Oke. Sementara yang sebelah kanan itu Ya. dia bekerja dengan asik sendiri dengan tidak memperhatikan lingkungannya. Oh, gitu. Oke. Jadi dua-duanya salah, Pak ya? Dua-duanya salah. Harusnya gimana di pasar, Pak? Harusnya yang begitu dia yang sebelah kiri Ya. itu harusnya saat mau noko itu harus ada orang yang membantu di ujungnya dikasih penahan. Oh, ya, oke. Penahan ya. Kalau yang di sebelah kanan harusnya dia tidak duduk di sebelahnya orang yang bekerja sehingga dia harus menghindar dari apa yang di lingkungannya itu yang kemungkinan akan mencelakai dianya. Oke. Bagus sekali Pak Sarpan. Tepat jawabannya Pak ya. Ya, Pak. Jadi emang dua-duanya nih. Oke. Makasih banyak Pak Sarpan. Oke. Ya, dari sini kan udah jelas ya. Jadi bukan hanya perilaku, ada peraturan segala macam juga. Jadi ada metodologi dan kita bisa sebenarnya ini bisa diaman. Oke, terima kasih ya Pak Sarpan. Bagus sekali ya penjelasannya. Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi pentingnya itu perilaku dalam pekerjaan tuh sampai sejauh dan tapi tetap harus ada teknis juga. Kita harus pakai logika juga dalam pekerjaan itu. Kalau hanya mikir masing-masing ya kayak gini, peduli amat ya, tetap nggak apa-apa ya. Ya. Oke, jadi selanjutnya Pak ya. Sebentar. Oh, ini ada Pak Gafar nih, bagus juga Pak Gafar. Jadi inline of fire ya. Sebentar. Ya, ini bagus jawaban Pak Gafar ya. Jadi namanya inline of fire. Jadi orang ini jangan daerah sini ya, daerah berbahaya. Dia di tempat lain kalau kerja seperti ini. Ya. Jangan di inline of fire. Terima kasih Pak Gafar. Ya. Ya, baik. Bu Berliana ada yang tanyakan? Silakan Bu Berliana. Enggak Pak, tadi saya kirain yang salah itu tidak ada rambu-rambunya Pak. Oh tidak gitu ya. Rambu. Lalu yang salah itu mohon maaf Pak, itu apakah setiap pekerjaan tidak ada supervisornya juga Pak gitu?
Iya, 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 Itu betul. suatu tindakan gitu. Iya, iya, iya. Ya betul Bu, ya. Terima kasih benar ya, emang harus ada supervisor yang ngasih tahu juga ya. Akhirnya jangan sembarangan gitu kan. Oh, Oke, iya, iya. izin, Iya, iya, Pak Sarpan. gambar yang ada itu hanya 2 orang. Iya, iya. Jadi gambar itu tidak menunjukkan adanya Rambu dan adanya supervisor. Iya, iya, Jadi betul. kita baca harus 2 orang itu. Iya, iya. Iya, iya, Perilaku betul Pak Sarpan. harus kita baca. Iya, iya. Iya, iya. Kenapa saya ambil 2 ini aja? Karena saya hanya menjelaskan tentang perilaku ya. Perilaku Iya, kerja itu dua kita harus. orang yang ditampakkan gitu. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih Pak Sarpan. Ya, Iya, sama. Baik, selanjutkan Pak ya. Itu umumnya. Nah, terus kita teori. Jadi teori tentang perilaku itu ada 2 ya. Pertama teori BBS ini dikembangkan oleh Dupont. Dupont itu perusahaan kimia di Amerika. Kemudian dia mengembangkan program STOP, Safety Training Observation Program. Ada namanya Safety Observation, ada Near Miss Reporting. Nah, inilah yang banyak digunakan di perusahaan migas. Kalau kita sudah dengar ya, ada Near Miss Report, ada Observation, ya itulah awalnya dari Dupont. Jadi ini banyak digunakan di berbagai perusahaan konsep ini ya untuk operasi lapangan. Yang kedua adalah human factor. Human factor ini berawal dari industri penerbangan, pembangkit nuklir risiko tinggi, dan ini baru berkembang belakangan. HOP ini terutama sekarang banyak digunakan perusahaan-perusahaan besar ya di Amerika, HOP ini. Dan ini saling melengkapi dua-duanya. Baik, nah apa bedanya BBS sama HOP? Jadi kalau BBS itu emang accept, jadi orangnya, bagaimana orang berperilaku aman kan. Nah, kalau HOP ini lebih melihat, jadi bukan hanya orangnya, tapi juga lingkungannya. Itu tadi bagus kata Bu Belena tadi itu, kita nggak hanya melihat orang, bagaimana juga lihat lingkungannya, supervisornya, segala macam di sana. Kita melihat lebih luas. Nah, benar Bu, ini ada HOP dia akan melihat lebih luas. Kalau BBS hanya melihat perilaku aja, perilaku orang per orang. Ini gambarannya ya. Nah, ini peran-perannya ini, manfaatnya apa manfaatnya BBS ini? Meningkatkan peran aktif semua pihak ya. Jadi biasanya kalau contoh di perusahaan migas itu semua pihak bisa buat report minimis Bu. Siapa kontraktor segala macam bisa buat laporkan. Terus ada ketimbul kesadaran safety. Dan kita selalu melihat sumber penyebab itu 2 hal. Tindakan tidak aman sama kondisi tidak aman. Nah, terus ada juga nanti program itu kita buat peringatan orang yang berperilaku tidak aman atau juga kasih penghargaan. Biasanya suka itu kok suka diberikan ini ya di program ini seperti itu. Pengalaman saya dulu seperti itu. Nah, ini tadi Dupont ya, saya kali lagi Near Miss Report. Mungkin pernah dengar Ibu ya, Near Miss Report, Safety Observation, HOP. Oke, nanti saya jelaskan di. Nah, oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan singkat Pak ya. Ini tadi udah ini. Ini ada sebuah video singkat. Ini tentang bagaimana perilaku itu sangat mempengaruhi kita juga ya. Oke. Nah, ini ada video tentang perilaku ya sehari-hari kita. Coba Bapak Ibu lihat ya. Kira apa penyebab ini semua dan kenapa bisa terjadi? Silakan Pak ya. Baik, saya ulang lagi Pak ya. Bentar. Pak Abdel udah kedengaran Pak Abdel ya, kelihatan videonya ya? Iya Pak, sudah Pak. Cuman Oke. suaranya belum terdengar sih. Mungkin coba di-share. Tadi sempat terdengar sebentar. Nah ini nih. Orangnya hilang. Oke, saya ulang lagi ya. Dengar suaranya sebentar ya. Ya, oke, coba. Masih hilang Pak Indra. Nggak ada suara. Ya. Mungkin udah di-share sound dulu Pak, suaranya.
Oke, secara singkat ya, ini adalah ya pekerjaan-pekerjaan ringkas saja. Jadi pertama ada orang yang kerja di bubut, ada orang yang mengerjakan pekerjaan bubut, terus ada orang yang ini kerja di bubut ya, ada orang lagi naik ketinggian, dan ada orang yang lagi membersihkan lantai pakai alat itu. Jadi ini kan orang pekerja bubut ini ya. Ya sebenarnya. Oke. Jadi ini sebuah kebiasaan kalau Bapak Ibu kerja di pabrik ya. Kan ini ada alat pengaman ini, pelindung ini. Tapi orang tuh suka akhirnya dibuka ini pelindungnya, supaya apa kagok ya, terbuka, diganjel pakai pensil. Di sini banyak kejadian seperti ini. Ini hanya hal sederhana ya, tapi dampaknya bakal besar kena tangannya. Nah, jadi ini ada orang lain datang mengingatkan. Oke, itu sederhana aja kok. Tutup alat pengamannya ini. Ini orang yang sama ya. Jadi isinya tuh orang yang sama, seseorang pekerja itu bisa punya dua pendapat. Nah, ini pendapatnya udah ikut peraturan tutup itunya. Oke. Oke. Nah, ini orang yang lagi jalan di pabrik, dia jalan di jalur yang dekat forklift bisa ketabrak. Dan tadi ada orang yang kerja di ketinggian ya, kerja di lagi masang perbaikin AC, kerja di ketinggian. Ini sebenarnya hal-hal yang udah biasa, orang udah tahu semua. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau kita kerja di perusahaan tuh udah tahu semua. Misalnya kalau ini nih kita kerja di ketinggian, orang udah tahu kerja di ketinggian terus pakai body harness, pakai apa, semua orang udah tahu, tapi tetap dilanggar juga. Nah, itulah kira-kira perilaku Pak ya. Jadi perilaku itulah bedanya sama pikiran. Kalau pikiran orang udah tahu ini salah, ini prosedur, orang tuh udah tahu semua, tapi tetap dilanggar juga. Oke Pak ya, itu kira-kira dari video ini. Jadi perilaku itu berhubungan dengan apa ya, kayak feeling, bukan hanya pikiran. Kalau pikiran semua orang udah tahu mana yang salah, mana yang benar. Paham Pak ya? Paham ya dengan video ini Pak ya? Oke, baik. Nah, dari sini, ya, halo? Ya, siap. Oke. Ya, baik Pak ya. Nah, kita coba lihat bahwa perilaku manusia ditentukan juga, walaupun dia udah tahu peraturan, tapi tetap melanggar juga. Nah, itu kenapa? Nanti saya akan coba jelaskan di materi selanjutnya. Itulah perilaku manusia. Perilaku itu tidak selalu sejalan dengan apa yang diketahui. Oke. Nah, baik. Itu udah tahu Pak ya. Sekarang kita lanjut. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar tentang bahaya, risiko, sama kecelakaan. Supaya kita tahu ya bagaimana risiko. Bahaya itu apa? Bahaya itu adalah hal-hal yang bisa cepat memberi dampak pada manusia. Bisa energi, bisa bahan kimia, bisa mesin-mesin, segala itu bahaya. Seperti kasus tadi kan, bahaya jatuh dia, bahaya mesin berputar, kabar forklift itu bahaya semua. Nah, ini gambar sederhana yang untuk pemahamannya itu. Jadi ini ada benda tergantung, ada orang di bawah nih, orang pekerja. Ini bahaya, walaupun belum jatuh ya, tetap dianggap bahaya. Kalau tiba-tiba tanya putus dan kena orangnya, itulah kecelakaan. Tapi ini adalah bahaya. Bahaya itu adalah benda tergantung. Jadi karena itu teorinya kalau itu line of fire, orang nggak boleh berada di bawah benda tergantung. Nah, bahaya tempat kerja apa aja? Ada bahaya fisika, energi gitu ya. Ada bahaya kimia, bahaya biologis. Nah, seperti COVID itu bahaya biologis ya, kuman ya. Ada juga bahaya ergonomis, karena gangguan tubuh karena posisi kerja. Dan ada juga bahaya psikososial, Pak. Stres, gangguan jiwa. Nah, ini kita akan bahas juga di sini. Itu adalah termasuk bahaya juga itu, stres itu. Stres, gangguan jiwa itu, karena mempengaruhi pekerjaan juga. Sebanyak kasus kejadian kecelakaan itu
orang lagi stres atau udah lelah segala macam terjadi kecelakaan. Oke, kita harus paham ini bahaya-bahaya tempat kerja kita. Nah, ini contohnya ini adalah bahaya di kerja ketinggian, Pak ya. Ini orang yang masang menara sutet ya, menara sutet yang tegangan tinggi itu seperti mereka kerja. Ini sangat kerja berisiko tinggi dan ini tidak orang sembarangan yang mengerjakan ini ya. Dan ini harus orang-orang yang emang teliti sekali. Salah-salah dikit udah celaka. Salah-salah dikit dia berpijak kakinya, salah-salah dikit dia megang, jatuh dia. Nah, ini contoh kerjaan berisiko tinggi yang faktor manusia ini sangat penting sekali. Nah, yang tadi tuh ini Pak ya, saya ulang lagi nih pesawat ya. Lihat ya pesawat Pak ya. Bagi kita mungkin agak bingung, apa nih, tapi ini sangat penting sekali Pak. Tiap-tiap panel ini segala macam ada fungsinya itu. Belok kanan, belok ke kiri segala macamnya. Dan di sini tidak boleh, bisa dikatakan sangat kecil salahnya. Jangan sampai pilot itu salah pencet atau salah mengarahkan. Sebab dampaknya akan besar. Nah, inilah salah satu awal berkembangnya teori human error HOP itu adalah dari dunia penerbangan. Jadi dunia penerbangan itu sesedikit mungkin kesalahannya. Walaupun nggak sempurna ya, tapi diminimalkan kesalahan seorang pilot. Nanti saya akan contohkan Pak ya, beberapa ada kejadiannya. Selanjutnya kecelakaan. Apa itu kecelakaan? Jadi kecelakaan itu kondisi yang mendadak dan tiba-tiba menimbulkan kerugian. Kayak ini nih, orang lagi berjalan, tiba-tiba ada penutup kali dan dia jatuh. Itu mendadak. Itu kecelakaan, ini kecelakaan selalu mendadak. Nah, kecelakaan itu apa aja? Ada insiden, apa segala aksiden. Nanti saya coba jelaskan di sini Pak ya. Ini contohnya, ini orang pekerja forklift. Ada bawa orang di atas ini, kan orang bawa fokus seperti ini Pak ya, bawa barang di atas. Nanti pas bawa di atas ada orang jalan di bawah. Nah, karena sesuatu hal barang-barang ini jatuh ke bawah, tapi untunglah orangnya bisa selamat ya, bisa menghindar, nggak kena. Tapi ada kemungkinan juga pas barang ini jatuh kena kepala dia langsung mendapat kecelakaan. Ini hal yang mungkin terjadi Pak ya. Nah, ini semua mungkin Bapak udah tahu ya, seorang safety ya. Ini adalah kondisi tidak aman. Kenapa? Karena dia menggantung ini di atas barang yang barang bawahnya ini. Harusnya nggak standar forklift itu nggak boleh Pak ya. Kalau standby itu harus di bawah, nggak boleh gantung barang. Yang kedua, tindakan tidak aman. Ini nih, dia berjalan di bawah barang yang tergantung. Itu namanya line of fire, nggak boleh berjalan di bawah barang tergantung. Yang ketiga ini namanya nirmis, kecelakaan tapi dia masih aman, nggak kena dia. Ini nirmis sampainya hampir celaka. Dan ini namanya kecelakaan, ada accident langsung. Nah, ini penting sekali dipahami Pak ya. Ada kondisi tidak aman, perilaku tidak aman, ada hampir celaka sama kecelakaan. Nah, nanti kita akan bicara perilaku adalah masalah di Unsafe Act ini, perilaku yang tidak aman. Paham deh Pak ya? Ada kondisi tidak aman, perilaku tidak aman, hampir celaka sama kecelakaan. Oke? Nah, ini penting sekali kita pahami. Nah, saya ada contoh yang kedua. Nah, ini nih. Ini ada orang kerja nih di bengkel. Di bengkel di atasnya tuh ada orang yang menyimpan ini kayak kunci Inggris ya, tools, alat-alat kerja di pinggir. Dan ini ada orang di bawah, lagi kerja di bawah. Nah, karena lagi jalan, karena dia nyimpen di pinggir, orang jalan di atas ini Pak ya, jalan di lantai atas. Karena dia nggak lihat, memperhatikan, ketendanglah ini, tools nih, alat ini. Jatuhlah dia ke bawah. Tapi nggak kena dia. Tapi bisa jadi dia jatuh juga terkena ke orangnya ini. Paham Pak ya? Oke. Coba ada bisa jelaskan nih, ini sebenarnya kesalahannya di mana nih? Siapa yang melakukan perilaku tidak aman ini? Silakan Bapak Ibu, ada yang bisa jelaskan? Oh iya, silakan. Orang yang di atas itu Pak. Ya, silakan Pak. Pak Sarpan. Orang yang berjalan di atas. Di atas ini Pak. Kenapa di jalan tentang ini Pak ya? Yang di atas itu perilaku yang tidak aman. Oke, perilaku tidak aman ya. Oke, makasih. Benar nggak Bapak Ibu sekarang ada punya pendapat lain? Benar nggak nih orang ini salah dia?
Kenapa kok jalan di atas dia gitu? Benar? Pak Mendeley, slide-nya tidak terlihat. Ini kelihatan ya, yang orang lain pada ngeliat semua nih ya. Ada punya pendapat lain nggak selain Pak Sarpan? Kesalahan itu ada di orang yang ini, yang menendang ini. Benarkah itu? Menurut saya hanya dia, Pak. Hanya dia yang salah, Pak? Ya, karena awareness-nya dia kurang, Pak. Kenapa? Harusnya memindahkan alat yang hampir near miss yang terjadi, harusnya dipindahkan. Kita tahu buat celaka, tapi tidak dipindahkan. Oh, oke. Ya, oke. Oke, terima kasih. Oh, ini Noval bilang kesalahan operator juga nggak pakai helm. Betul nggak, Pak? Karena operator nggak pakai helm. Ya, benar juga ya. Bekerja nggak pakai helm, kan sana ada orang di atas itu kan. Minimal kalau dia pakai helm berkurang lah ininya. Saya juga. Baik Bapak Ibu ya, saya coba bantu juga ya. Jadi pertama emang orang ini salah, tapi kita coba pahami kenapa barang ini ada di sini. Berarti ada orang sebelum itu yang bekerja menyimpan barang di sini di pinggir sampai jatuh ke bawah. Nah, jadi sebenarnya ini adalah kondisi tidak aman, ada barang yang hampir jatuh. Dan ini ya tindakan tidak aman lah orang di atas ini nih. Orang di atas ini jalan, dia membiarkan alatnya harusnya diambil dulu ya. Jangan disimpan sana, beres dulu, diambil dulu, dirapikan sehingga nggak jatuh ke bawah. Dan ini ya benar juga nggak pakai helm ya, saya mengulangi. Ini namanya near miss dan ini adalah kejadian. Jadi kalau kita lihat dari sini, pertama ada unsafe act dari orangnya, tapi kita lihat juga siapakah orang yang menyimpan alat di sini. Itu yang pertama sebenarnya, perilaku dia salah juga. Udah kerja nyimpan barang sembarangan. Ngerti Pak ya? Jadi sebenarnya ada dua perilaku di sini. Perilaku orang yang di atas ini. Pertama perilaku orang nyimpan barang di pinggir. Yang kedua perilaku orang ini nih. Kalau jalan ya lihat-lihat lah, jangan dia sambil baca paper, baca surat perintah apa, dia tidak memperhatikan kakinya. Oke Pak ya, saya pikir udah paham semua ya. Jadi ini kondisi tidak aman, perilaku tidak aman, near miss dan kecelakaan. Nah justru nanti kita akan fokus pada perilaku ini, bagaimana kita hindari perilaku yang tidak aman ini. Baik, saya lanjutkan. Nah jadi ada 3 ya, ada insiden. Insiden itu ini jadi kalau bahasa Inggrisnya seperti ini Pak. Insiden itu ada accident itu kecelakaan, ada near miss. Nah, itu dampaknya bisa pada manusia, peralatan atau lingkungan. Oke, ini kira-kira urutannya ya. Kalau kita sama-sama kecelakaan sebutnya dua-duanya. Yang lain adalah ini orang kerja di ketinggian, ini orang keren ya, biasanya yang pasang keren itu. Jadi emang keren itu biasanya ada pasang ini lagi Pak, pasang untuk untuk slingnya, wire-nya di atas ini. Nah ini kita udah jelas Pak, kalau orang kerja ketinggian harus pakai body harness. Tapi dia bilang, udah nggak apalah, ini ada yang nyangkut dikit rantainya. Ya udahlah saya ambil aja katanya dia gitu kan. Mungkin orang hanya pikir sederhana, nggak apalah dikit ini hanya dikit. Tapi apa yang terjadi? Ya kan kita nggak tahu, ternyata nyangkut lagi sekarang atau angin, akhirnya dia terjatuh, dia meninggal langsung. Jadi ini hal yang sangat singkat, hal yang dianggap sederhana akhirnya menimbulkan kematian. Nah ini perilaku ya. Semua orang tahu harus pakai body harness, harus apa segala macam. Tapi perilaku udahlah kagok. Nah di kita pun sama ya, di kita tuh seperti itu juga, orang shortcut, udahlah nggak apa-apa, gampang menyepelekan, sehingga akhirnya dia tidak mentaati peraturan. Ini adalah satu contoh perilaku tidak aman, walaupun dia sudah tahu, tapi tetap berperilaku seperti itu juga. Oke, paham Pak ya? Oke, ini contoh-contoh yang sederhana aja, bahwa perilaku itu sangat, bahan slide-nya nanti ada dikasih slide-nya ya, saat trainingnya ya. Oke, untuk ini, materi ini. Nah, ini sebuah teori piramid kecelakaan, mungkin mungkin udah banyak tahu ya. Jadi intinya sebuah kecelakaan itu kayak piramid.
kecelakaan yang parah itu sedikit dibanding kecelakaan yang ringan. Jadi contoh gambar ini ada orang hampir terpleset karena tumpahan oli. Misalnya sini ada peserta 30 orang lah, 30 orang yang masuk ke ruangan, kepleset, mungkin nggak hanya semuanya, mungkin hanya 15 orang yang kepleset gitu kan, yang lain enggak. Tapi yang kepleset itu ada juga kakinya kesleo, ada, tapi mungkin sedikit lah, 10 orang ya. Tapi ada juga yang kepleset, patah kaki, ada mungkin ya 5 orang. Terus ada juga yang, ada nggak kepleset, terjatuh, terus kepalanya kena lantai, gegar otak. Wah Pak, mustahil, tapi bisa terjadi, tapi jumlahnya sedikit. Nah ini teori piramid kecelakaan ya. Jadi hal-hal yang fatal itu sedikit. Tapi yang near miss, unsafe condition ini banyak. Karena itu, salah satu konsep BBS adalah bagaimana kita mengurangi ini. Tindakan tidak aman ini, kondisi tidak aman dikurangin. Sehingga akhirnya kita bisa menghindari fatality. Paham Pak ya? Ini konsep-konsep dasar teori piramid. Jadi intinya yang perilaku-perilaku tidak aman itu yang banyak terjadi kita kurangin. Insya Allah dengan kita kurangi seperti itu, maka kita akan bisa mengurangi fatality. Inilah salah satu kenapa program-program di perusahaan namanya STOP atau Near Miss Report itu adalah untuk ini. Kita bisa mencegah fatality dengan mengurangi tindakan-tindakan tidak aman. Oke Bapak Ibu ya, ini teori sederhana aja. Yang kedua ada teori gunung es. Jadi teori gunung es itu mungkin tahu gunung es ya, ini kayak gini gambarnya. Di atas sisi kecil tapi di bawahnya besar. Nah, jadi kecelakaan yang tampak, ada first aid, ada orang luka segala sampai meninggal itu sebenarnya kayak atasnya gunung es, tapi banyak di bawahnya ini nih. Banyak kondisi tidak aman, perilaku tidak aman. Nah, justru bagaimana kita mengetahui ini dan mencegah ini sehingga bisa dihindari terjadinya kecelakaan. Ini sebuah teori yang terkenal. Ini udah lama ya, teori Hendrik tahun 1931 udah lama sekali gitu. Jadi menurut pendapat dia itu, kecelakaan itu kebanyakan terjadi karena perilaku tidak aman, 90%. Hanya 10%-nya kondisi tidak aman. Walaupun teori ini banyak yang orang nggak setuju juga, tapi realitas seperti itu. Kebanyakan kecelakaan itu disebabkan oleh perilaku, bukan karena peralatan. Kayak tabrakan mobil aja. Mobil tabrakan itu ternyata ya emang karena supirnya salah mengambil ini. Kan tabrakan tuh karena ada supir yang salah mengambil tindakan, supirnya mengantuk, atau mesin, bannya pecah, apa segala macam apa gitu ya. Kebanyakan tetap berhubungan sama supir penyebabnya itu. Nah ini, karena itulah teori perilaku dikembangkan untuk mengurangi terjadinya unsafe act ini, tindakan tidak aman. Nah ini unsafe act ya kesimpulannya itu. Jadi bagaimana caranya? Ya kita kurangi ini. Sehingga akhirnya kita bisa meningkatkan keselamatan. Kita mencegah itu. Dan itulah namanya budaya selamat atau safety behavior. Inilah ujung dari teori BBS tadi ya. Bahwa dengan perilaku selamat maka kita hindari kecelakaan. Ini contohnya Pak ya. Jadi perilaku ini pun beda-beda Pak. Zaman dulu sama sekarang. Ini zaman dulu Pak, ini foto di Amerika tahun 30-32. Jadi kerja di gunung tinggi mereka masih seperti ini. Duduk-duduk, nggak pakai body harness, nggak pakai tali apa, gitu biasa. Sampai jalan seperti ini hal biasa. Dan saat itu ya kalau orang jatuh dari gunung tinggi, silakan ya udah. Kalau di kita sebenarnya tumbal, ya udah tumbal aja gitu. Jadi perilaku pun berkembang. Dulu orang tidak peduli, sekarang orang lebih peduli masalah keselamatan. Nah ini contoh sebuah gambar Pak ya. Ini sebuah gambar di area project nih. Project. Coba sambil kita latihan Pak ya. Apa nih bahaya-bahaya di sini nih? Apa bahaya di sini? Kondisi tidak aman sama perilaku tidak aman. Coba Bapak Ibu sekalian, latihan kita lihat ya. Apa saja Pak? Silakan Pak. Silakan yang resen kalau bisa ini. Silakan, ada yang bisa bantu jelaskan? Ya, apa aja kondisi? Ya, silakan. Dengan siapa nih? Dimas, Pak. Oh ya, Pak Dimas. Silakan ya. Dimas. Ya, silakan Dimas. Apa aja Dimas? Untuk perilakunya, Pak, yang pertama, ya,
untuk kegiatan pengangkatan pipa, Pak, seharusnya perilaku orang tersebut tidak boleh duduk di situ, harus mencari posisi lain. Dan kemudian perilaku yang kedua adalah yang untuk yang istirahat di bagian atas tengah, yang sambil menelpon, itu perilaku yang salah. Ya, oke. Kemudian yang terakhir safety, Pak. Ada beberapa pekerja yang tidak menggunakan helm. Helm ya? Iya, Pak. Oke, Gitu. iya. Oke, terima kasih. Ini ada Oresen juga, silakan. Tadi Oresen siapa yang angkat tangan? Tidak kelihatan saya. Silakan di open aja menurutnya. Iya, izin Pak Hendra. Oh iya, silakan Pak Sidebutar. Iya, dengan Zenius nih. Ya, silakan Pak Iya, Zenius. kalau saya lihat ada beberapa cukup banyak ya kalau lihat dari gambar ini ya. Pertama yang sifatnya basic adalah housekeeping, Pak. Housekeeping Ini ya, Pak ya. housekeeping ini kalau kita lihat tata letak material, salah satu contoh misalnya ada ini pisang ya yang mau diinjak, Oh iya, pisang yang lagi bawa tangga ya. Iya, ini bawa tangga nih. Terus Orang makan ada, di atas nih. iya, ada yang marka rebah ya kan. Iya. Terus juga dari segi sign ya. Mungkin di sini juga sign belum cukup ini ya, mumpuni ya. Kalau ngeliat di sini cuma ada satu aja nih signnya yang di tembok. Iya, temboknya ya. Yang ketiga terkait ya kembali lagi ke perilaku, salah satu contoh helmet mungkin hanya beberapa saja yang pakai dua ya. Yang lainnya tidak menggunakan, sepatu safety juga ada. Terus juga kegunaan alat itu sendiri tuh salah satu contoh yang duduk di mana sebelah kanan ini Pak, yang di atas pipa ini kan sebenarnya bukan fungsinya untuk duduk ya. Jadi perilaku kerja amannya masih perlu banyak disorot ini. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Jenius dan juga ya. Oke, ini saya bacakan di sini juga dari Pak Gafar ya. Tidak ada barrier di lantai ya. Terus ya tadi pakai helm ya. Terus ada yang duduk santai sampai pakai HP. Terus duduk di atas barak. Oke, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua apa ya, tidak apa, udah saya pikir udah bagus, tajam lah pandangannya apa yang tidak aman, perilaku tidak aman di gambar ini. Coba kita lihat satu lagi Pak ya. Nah ini Pak, ini kalau ini di pabrik Pak ya, ini di dekat workshop dalam pabrik. Coba Pak, apanya perilaku yang tidak aman di sini? Silakan, ada punya pendapat lain? Lantai licin, ya benar Pak Gafar ya, lantainya licin nih, ada ini ya, lantai licin, tuh ya, ini bahaya harus dibersihkan. Pemakatan manual, nah ini nih benar ya Pak Gafar, dia ngangkat barang ini, tapi dia nggak bisa lihat ke depan gitu, ketutup pandangannya, sehingga bahaya bisa nabrak yang lainnya. Ada larangan merokok, wah ini udah jelas ya, no smoking, dia masih merokok juga. Terus ini ada pintu darurat. Nah ini emergency exit ini banyak kejadian di mana-mana Pak. Emergency exit karena jarang dipakai, orang nyimpen barang di sini. Sehingga pas ada emergency orang nggak bisa lari. Ini coba diingatkan Pak dan pekerja kita masing-masing. Emergency exit jangan diisi barang seperti ini. Ada kabel. Nah ya betul, ini kabel ya, kabel di bawah nih. Orang bisa jatuh juga terdepannya oleh kabelnya ini. Ini Pak Wahyu pintu darurat Pak ya, terus Pak Puji ada yang merokok, dan ini ya Pak coba lihat banyak kasus Pak, orang no smoking tetap dia merokok juga gitu. Operator mesin tidak pakai PPE, ya ini kan ini mesin berputar ya Pak, bahaya bisa kena tangannya nih, harusnya dia pakai PPE, pakai pelindung. Ini sebenarnya ada pelindungnya nggak tutup oleh dia. Terus ini ada pakai helm dipegang aja nggak pakai sini kan. Oke, saya pikir Bapak Ibu udah bagus semua, udah tajam ya, udah tajam. Jadi kita udah bisa lihat ya, mana perilaku tidak aman, mana kondisi tidak aman. Ini adalah dasar Pak, kita udah tahu, oh dari sana perilaku itu tidak aman, kita harus cari solusinya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, masukannya ya. Fire exit, oke. Ya, terima kasih Pak. Oke, nah coba saya lanjutkan materinya itu, materi saya, tentang perilaku keselamatan seperti apa. Jadi gini Pak, penyebab kecelakaan itu ada beberapa hal. Pertama ada orang tidak tahu. Ya tidak tahu ya, orang nggak ngerti ya, akhirnya belajar dikasih training, oke tahu. Tapi ada juga orang tahu, tapi tidak sadar.
Ini ceroboh ya. Udah tahu tuh prosedurnya, tapi dia tidak melakukannya juga. Yang selanjutnya, ada orang tidak mau tahu, peduli amat lah ya. Mau kayak gini segala macam, udah tahu peraturan dia melanggar juga. Nah, orang konyol seperti ini, kalau di perusahaan harus disiplin keras, Pak. Kena warning, atau kena hukuman ya. Karena udah jelas dia melakukan pelanggaran. Nah, terus ada juga perilaku tidak aman, kebiasaan. Sebab ada juga orang yang kerjanya, kebiasaannya berarti itu, Pak. Ada yang ceroboh, ada yang, ya kebiasaan jelek lah. Ada orang seperti itu. Kalau sedikit ya. Nah, inilah. Jadi penyebabnya pun macam-macam. Ada yang tidak tahu, ada yang tahu tidak sadar, ada yang tidak mau, ada yang perilaku tidak baik. Dan ini banyak programnya, bisa dengan training, penyadaran. Kalau yang susah juga ya udah pakai disiplin keras. Oke. Nah, jadi inilah cara-cara untuk menghindari supaya orang tidak berlaku seperti ini. Nah, ini kira-kira seperti ini Pak ya, dari menurut penelitian. Jadi kesalahan manusia itu ada dua, human error itu. Ada human error, ada emang pelanggaran. Nah, ini harus kita ini kan, ada dua hal berbeda Pak ya. Human error itu ada yang tidak sengaja, ada yang lupa, ya udah ini kita bisa maafkan ya. Tapi kalau orang sering-sering lupa, sering tidak sengaja udah salah, tapi sekali dua kali ya udah bisa dimaafkan ya. Tapi ada orang tidak tahu, nah ini kita kasih tahu, training, tidak mengerti, kita kasih pengertian. Ini perilaku, dan ini ya udah lampu kuning ya, harus kita buat tindakan, buat pelatihan segala macamnya. Ini masih hal yang dianggap human error yang bisa diperbaiki. Tapi emang ada juga kesalahan itu emang pelanggaran. Rutin melakukan kesalahan atau terpaksa atau emang sengaja. Nah, ini adalah orang-orang yang indisipliner. Orang-orang yang suka melanggar peraturan, udah kebiasaan seperti itu. Nah, untuk orang seperti ini tindakannya harus keras. Bisa kena hukuman, kena warning, atau malah dikeluarkan sama sekali. Pengalaman saya dulu kerja di perusahaan petrokimia Pak yang sangat risiko tinggi. Orang-orang melanggar seperti ini, udah langsung tindakannya dikeluarkan. Biasanya kontraktor ya. Contoh sederhana, nggak boleh bawa korek api, bawa apa dia bawa juga, kamu udah langsung. Bukan dimaafkan, oke, dimaafkan enggak, udah. Kamu pulang, besok nggak usah kerja lagi. Seperti itu. Kalau yang daerah-daerah sangat risiko tinggi, ini tindakannya keras. Tapi kalau hal yang seperti ini, masih bisa diperbaikin. Nah, ini harus kita pahami Pak ya. Ini manusia itu ada human error, diperbaikin ada yang pelanggaran. Kalau pelanggaran itu yang merah, udah harus tindakannya keras. Nah, ini orang sering berdalih. Dia melakukan ini, bilang, oh saya lupa Pak, nggak sengaja. Itu berdalih aja, sebenarnya dia melakukan pelanggaran. Udah tahu peraturan, tapi dia melanggar juga. Dan ini bagaimana supervisor atasan masing-masing untuk melakukan tindakan. Ini siapa nih Pak Gafar ya? Nah, bagaimana kita tahu pekerja tidak sengaja, tidak tahu terpaksa atau sengaja dengan interview atau metode lainnya, yaitu kita interview Pak, interview dia, dan juga kita tanya temannya, dan kita udah lama kerja Pak, kita tahu nih orang ini emang ada sengaja, lupa atau gimana kan? Kalau sekali dua kali ya mungkin masih bisa dipahami dengan kalau udah sering itu udah termasuk pelanggaran. Jadi dari itu aja Pak, dari interview dan atau tanya temannya, kita udah tahu Pak. Dari sana bisa kelihatan. Dan emang kalau orang safety yang baik itu tahu lah Pak, kalau kita interview ini orang ini bohong atau benar, kayak polisi Pak ya. Polisi itu bisa tahu Pak, ini orang bicara benar atau salah, ketahuan dari gelagat dia. Jadi metodenya itu Pak, kita tanya langsung aja. Nah ini nih, jadi manusia itu berperilaku itu karena dua hal Pak. Karena pikiran dan perasaan. Pikiran itu di otak kita Pak ya, antara tahu dan tidak tahu. Perasaan itu ya motivasi, mau atau tidak mau. Nah orang itu kan ada yang tahu Pak, tapi tidak mau dia. Udah tahu nih peraturan, tapi dia tidak mau mentaatinya, melanggar juga. Atau ada orang malah tidak tahu, tapi punya perasaan taat aturan, dia nunggu dulu, nanya-nanya orang ya. Nah inilah, ini harus kita pahami bahwa manusia itu ada pikiran, ada perasaannya. Dan ini dalam safety pun kita bisa memahami Pak. Jadi kita nggak bisa menyuruh orang, nih kamu ngerjain ini peraturannya ini, lepas nggak bisa. Karena orang tuh punya motivasi juga. Mungkin benar pikirannya seperti itu, tapi perasaannya beda lagi motivasi dia. Nah ini contoh yang sederhana mungkin ya. Ini mohon maaf apa ya. Karena untuk yang perokok ya. Di rokok itu, kalau Bapak lihat rokok Pak ya, rokok itu kan ada tulisannya Pak. Peringatan, rokok membunuhmu. 19 tahun ke atas. Ini di tiap rokok selalu ada. Tapi tetap orang merokok juga.
Nah, jadi kalau pikiran orang tuh kan udah tahu, rokok itu berbahaya, iya membunuh, ya saya tahu. Tapi perasaan kita, wah rokok tuh nikmat, nggak apa-apalah rokok, semua orang nggak mati juga dengan merokok. Sehingga tergantung akhirnya ada persaingan tuh antara pikiran dan perasaan. Manalah yang dominan itu yang menentukan. Ini mohon maaf Pak ya, saya bukan ngambil, tapi ngambil contoh yang praktis saja, rokok ini, bahwa manusia itu ada pikiran dan perasaan. Itulah yang mempengaruhi dia. Dan dalam training ini kita akan melihat perilaku perasaan itu, bagaimana orang mengendalikan perasaannya. Paham Pak ya? Ada yang tanyakan sini? Oke, baik, saya lanjutkan Pak ya. Silakan Pak, kalau ada yang tanyakan, raise hand aja. Tapi yang penting ini Pak ya, manusia itu ada pikiran dan ada perasaan. Dan perilaku itu lebih banyak dipengaruhi oleh perasaan dia. Dalam safety, dua-duanya sama Pak. Pikiran dan perasaan harus jalan. Dia tahu peraturan, tapi motivasinya pun sama, dia mentaati peraturan. Jadi ada perilaku dan sikap ya. Perilaku itu apa yang Anda lakukan, sikap itu apa yang Anda pikirkan. Sikap jelek bisa menimbulkan tidak aman, atau orang mencegah potensi terjadi suatu kecelakaan. Nah. Terus, mengapa orang perilaku yang berisiko tidak aman? Pertama, ingin cepat beres, dia pengen cepat-cepat beres kerjaan, udah di-shortcut aja gitu ya. Atau nganggap risiko, ini mah biasa-biasa, nggak apa-apa lah dilakukan. Tidak aman-aman saja. Atau ada juga orang ceroboh, atau terlalu berani. Atau ada orang yang kurang paham, kurang punya pengetahuan, bisa juga melakukan tindakan tidak aman. Pengalaman saya dulu waktu di perusahaan migas Pak ya, itu banyak kecelakaan itu ternyata terjadi pas saat-saat pagi Pak ya, pagi jam 6 gantian shift atau sore, atau pas saat pergantian shift. Kenapa? Karena orang udah lelah, udah mau pulang kan shiftnya tuh malam Pak ya, 12 jam ya, bisa jam 7 pagi sampai jam 7 malam, jam 7 malam sampai jam 7 pagi lagi. Nah biasanya itu, karena udah lelah atau pengen cepet beres kerjaan, orang sekitar jam 5, jam 4 sore itu udah pengen cepet, udah mikir-mikir pulang, dia pengen cepet beres, dan mereka udah lelah. Di sanalah mereka banyak melakukan bypass, shortcut, sehingga banyak terjadi kecelakaan. Ini contoh-contohnya Pak ya, banyak terjadi seperti itu. Jadi kita pun harus bisa mengendalikannya, terutama Bapak kalau jadi supervisor, jadi manajer, tahu juga saat-saat apa kondisi yang berisiko seperti itu. Nah, jadi perilaku tidak aman itu kenapa? Ada budaya, karena pengaruh lingkungan, atau yang tidak paham, pengetahuannya kurang. Inilah, kalau kurang paham ya kita kasih pendidikan, training. Karena itu kalau di perusahaan migas Pak ya, kalau Bapak kerja di perusahaan migas, tambang itu, orang boleh kerja sana, ataupun kontraktor, ataupun boleh masuk, dia harus ikut dulu namanya safety induction Pak. Safety induction training, dapat training, dapat sertifikat baru boleh masuk. Itu maksudnya apa? Supaya dia tahu peraturan-peraturan di sana, tahu apa bahaya, tahu. Jadi nggak sembarangan orang. Kalau ternyata dia melanggar juga, nah itu udah kesalahan dia, udah dikasih tahu, kok melanggar juga. Nah, kenapa pelanggarannya? Pertama kondisi ya, peralatannya nggak ada, misalnya ada helm segala macam nggak dipakai, helmnya jelek atau rusak. Ada juga orang mengacukan, meremehkan, apa-apalah, akan bahaya ini. Jadi banyak juga kecelakaan itu yang orang udah pengalaman kerja, Pak. Nah, atau ada juga orang tidak sengaja, salah ambil, salah menyalakan, terlupa. Ini kira-kira gambaran kenapa banyak terjadi seperti itu, perilaku tidak aman, karena budaya, karena lingkungannya, karena tidak paham, atau karena kondisi ini, peralatan dan lain-lain. Nah, bagaimana kita kerja di perusahaan itu, kalau pengalaman saya sebagai safety, kita harus menjaga ini, kita harus membangun budaya yang aman. Jadi karena itu di perusahaan-perusahaan besar yang bagus, ya yang risiko tinggi, budaya safety-nya pun bagus, Pak. Sehingga dia akan bisa menjaga itu. Nah, perusahaan-perusahaan yang tidak bagus budaya safety akan banyak kecelakaan juga. Karena ya itu pengaruh lingkungan. Karena orang kerja itu kan pengaruh teman ya, Pak. Dia taat aturan, tapi temannya enggak, sama juga. Oke, Pak ya. Nah, ini kenapa penyebabnya. Oke, meremehkan. Nah, ini contohnya ini, Pak nih. Ini contoh gambar sederhana ya. Ini ada orang naik pohon kelapa, terus ada orang naik tower telekomunikasi. Ini sama-sama naik ketinggian.
Yang satu orang nelpon kelapa ya apa adanya kayak gitu tuh. Naik aja tangan kosong, kaki kosong sama gitu. Tapi kalau orang kerja di tower, pakai body harness, pakai helmet, segala macam peralatan pengaman. Kan sama-sama tinggi, sama-sama kerja di ketinggian. Bisa jadi mungkin orang yang biasa kerja di sini, kalau pulang ke kampungnya, nelpon kelapa ya kayak gini juga. Coba, saya mau nanya ini. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Orang nelpon kelapa seperti ini, padanya, tapi kalau naik tower, lengkap peraturannya ini. Coba, ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Budaya, Pak. Budaya. Kenapa? Budaya. Gaya apa, Pak? Hah? Ya, budaya. Oh, budaya. Ya, betul, Pak. Budaya. Budayanya, Pak ya? Iya, ya. Apa beda budayanya, Pak? Ya, budayanya karena lingkungan kerjanya begitu ya seperti itu. Begitu dia pulang kampung, lingkungan kan di kampung, Pak. Ya seperti itu. Boleh nggak, Pak? Dia pasti kampung, naik apa, pakai body harness, pakai helm segala macam? Boleh sih, boleh. Tapi yang namanya budaya, dia akan mengikuti budaya karena di kampung begitu ya seperti itu. Ya, ya. Ya betul, Pak. Mungkin dia naik batang kelapa di kampung dia harus bawa body harness, mau dicangkolin di mana? Kan nggak bisa, Pak. Ya, betul, Pak. Betul, Pak ya. Jadi ini budaya ya. Betul. Budaya, Pak. Terus ini Pak Gafar, ya ini karena sejak kecil kita nih ngomong kelapa itu aman-amannya nggak apa-apa gitu. Itu budaya ya. Budaya seperti ini. Dan ini kalau kita naik tower, yang peraturan seperti itu. Kalau nggak gini nggak boleh naik tower ya. Akhirnya orang pakai peralatan lengkap. Nah, jadi tadi itu Pak ya, walaupun kita tahu tadi bersiko, tapi budaya mempengaruhi. Nah, itulah bagaimana kita harus bisa membangun juga budaya yang baik di tempat kerja kita. Oke, terima kasih Pak ya. Udah tahu semua sini, paham Pak ya, Bapak Ibu sekalian ya, apa itu perilaku dan budaya. Jadi itu saling mempengaruhi dua-duanya. Nah, sekarang ini ada teorinya, agak ini dikit sederhana sih teori ABC ya untuk masalah perilaku itu. Jadi menurut teori ini, manusia itu perilakunya dipengaruhi oleh dua hal, oleh pemicunya dan dampak yang terjadi. Teorinya teori ABC ya, active factor, behavior, consequence. Ini contoh seperti ini ya. Contohnya gini Pak, ini ada orang mengemudikan mobil. Kenapa orang mengemudikan mobil kan perilaku Pak? Perilakunya itu ngebut. Kenapa supir ngebut? Nah, itu ada pemicunya. Misalnya jalannya kosong atau darurat dia ngebut. Tapi kalau misalnya ada patroli, ada mobil polisi, ada lampu kecepatan, dia mengurangi kecepatan. Jadi ada pemicu mengapa dia melakukan perilaku itu. Jadi ngebut atau tidak ngebut dipengaruhi oleh activator istilahnya pemicunya. Dan juga dipengaruhi oleh dampak. Jadi kalau misalnya orang ada senang kebut-kebutan, ya udah, wah senang dah ngebut ya. Atau, saya pengen cepat-cepat sampai ke rumah saya, dia ngebut, kan supaya cepat sampai gitu ya. Tapi, saya nanti kena tilang, kena tabrakan, dia memperlambat kendaraannya. Jadi dampak pun pengaruh. Jadi dua hal yang mempengaruhi orang itu, bisa karena pemicunya, activator, atau karena dampaknya ini. Karena dua hal inilah orang akan berbuat perilaku. Bisa dia ngebut atau tidak bawa mobil. Paham Pak ya? Supir itu bisa ngebut atau tidak tergantung dari apa pemicunya dan apa dampaknya. Kalau seorang supir yang tidak takut mati, tidak takut apa segala macam, ya ngebut aja dia, peduli amat. Tapi kalau supir tahu, hati-hati saya bawa penumpang apa segala macam, dia akan hati-hati. Karena dampaknya. Nah, ini teori ini dalam teori itu namanya teori ABC. Nah, ini kalau dalam perusahaan Pak ya, jadi ada pemicu, ada konsekuensi dalam dampak perilakunya, dan perilakunya kalau sering-sering dilakukan akan jadi kebiasaan. Jadi menurut penelitian, kalau di perusahaan itu activator pemicu ada training, ada manual, ada prosedur, ada perintah kerja. Ini namanya adalah pemicu. Tapi ternyata ini hanya 15% dampaknya itu, karena orang walaupun udah training atau prosedur dia melanggar juga. Karena ternyata konsekuensi dampak inilah yang besar akibatnya, 85%.
Jadi kalau sebuah perilaku orang dapat penghargaan, wah dia senang, dapat hadiah ya. Atau dapat hukuman. Kayak contoh di migas, Pak. Di migas itu kalau kita bawa mobil, batasnya tuh 30 km per jam, Pak. Lebih dari itu, dia langsung kena hukuman. Dan hukuman itu nggak sembarangan, Pak, besar dendanya itu. Nah, akhirnya dia tahu, oh, takut kena hukuman, dia akan hati-hati. Sama seperti juga kayak mobil di jalan ya. Orang tuh sebenarnya lebih takut ditilang oleh polisi ya. Kenapa? Walaupun sebenarnya udah tahu ada peraturan kecepatan misalnya 80, 100 gitu. Tapi tetap akhirnya ini kurang berfungsi. Yang terjadi adalah orang lebih takut konsekuensi atau dampak. Saya mau nanya nih Pak, Bapak kan suka lewat jalan tol Pak ya. Coba lihat jalan tol Jakarta Bandung, Cikampek. Itu berapa kecepatan aja Pak? Lampu kecepatannya itu? Kalau seperti kan ada 80, ada 100. Tapi bener, ada nggak tuh orang emang 100 km per jam di bawah itu? Jarang. Kebanyakan orang ngebut itu, Pak. Kenapa? Ya walaupun ada perintah, misalnya kecepatan maksimal 100 km per jam, tapi jalannya kosong, nggak ada apa, segalanya nggak ada polisi, nggak ada ini, ngebut aja. Nah itu. Jadi orang berperilaku itu adalah dua hal, karena ada pemicu dan ada dampaknya. Dulu sebenarnya saya masih ingat di jalan tol itu pernah dipasang CCTV, Pak. Radar. Kalau orang ngebut, langsung orang pada takut itu, Pak. Tapi ternyata setelah pengalaman, oh nggak ada kena, ternyata radarnya udah nggak jalan lagi, Pak. Orang ngebut lagi gitu. Nah, kalau pengalaman saya dulu pernah di Abu Dhabi saya dulu ya, di sana kan jalannya pakai radar. Itu langsung tuh, Pak. Kecepatan lebih, langsung kena flash, langsung kena nomornya, langsung masuk ke komputer, langsung kena denda itu, dan dendanya langsung masuk ke kita. Dan dendanya itu nggak sembarangan, Pak. Kita lebih 10 km aja ya, misalnya batas 100 kita bawa 10, itu dendanya itu pengalaman saya dulu sampai 500 dirham. 500 dirham itu sekitar 1,5 juta, Pak. Sehingga akhirnya orang takut semua tuh. Karena dampaknya ini. Orang lebih takut pada dampak daripada peraturan. Oke, Pak ya? Jadi ini ada pemicu, konsekuensi, dan perilaku. Inilah membentuk kebiasaan. Ini pun bisa juga digunakan di rumah kita, Pak. Bagaimana kita mendidik anak kita supaya taat aturan. Kan kita sebagai orang tua ada juga, Pak. Kita memberi hukuman, memberi penghargaan untuk anak-anak kita. Itu adalah cara juga untuk bagaimana kita mendidik perilaku mereka. Ya. Nah, ini contoh yang lain. Ini contohnya, ini kebiasaan jelek. Orang suka makan kue, anak-anak kue, terus makan es krim, ini kan kebiasaan. Tapi rewardnya apa? Dia sakit gigi nih, sakit gigi apa gitu kan. Ini kan lingkaran jelek nih, karena kebiasaan seperti ini, akhirnya dia sakit gigi. Ini pada anak kita. Kita merubahnya, jadi kita rubah kan, perilaku seperti ini. Nah itu tadi, caranya gimana supaya nggak sakit gigi, setelah makan kue, setelah makan yang enak-enak, dia sikat gigi. Nah, kadang seperti ini, maka giginya nggak sakit. Ya, makan kue lagi, gitu. Nah, ini adalah contoh bagaimana sebenarnya perilaku kita rubah. Dan bisa kita gunakan, Pak, di rumah kita. Untuk anak-anak kita, anak kecil, suka makan es krim, suka apa, sakit gigi, ya bisa aja. Bukan kita larang mereka nggak boleh makan es krim, Pak. Boleh makan es krim, makan kue, tapi sikat gigi. Nanti giginya nggak sakit. Nah, ini contoh tadi, Pak, ya. Bagaimana kita gunakan perilaku teori ABC tadi untuk merubah perilaku. Nah, ini pun sama di tempat kerja. Misalnya kan orang ingin cepat selesai pekerjaannya, terus buat jalan pintas, melanggar peraturan, akhirnya dapat kecelakaan. Ini kan sering terjadi seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita merubah supaya orang nggak menghadapi kecelakaan karena ingin cepat selesai? Ini adalah siklus negatif. Ingin cepat selesai, buat jalan pintas, kecelakaan. Terus berulang seperti ini. Bagaimana kita rubahnya? Nah, seperti ini rubah. Sederhana aja kok. Kalau kita melakukan pekerjaan sesuai rencana, melakukan sesuai prosedur, maka pekerjaan akan selesai dengan aman. Udah, akan celaka. Nah, biasanya terjadi kecelakaan itu ya, orang mungkin ya pekerjaan ditunda-tunda, atau dibiarin segala macam, udah dekat deadline-nya baru dikerjain, buru-buru, kecelakaan aja. Nah, kita rubah caranya apa? Kamu kerja sesuai rencana, buat planning, terus udah beres juga kok. Kerja beres, lancar, dan aman, gak ada celakaannya.
Paham Pak ya? Contoh ini Pak ya? Silakan tanyakan Pak ya. Jadi ini ada teori ABC, dan ini adalah caranya bagaimana kita merubah itu. Ini contoh merubah perilaku anak kita di rumah supaya nggak sakit gigi karena makan es krim. Dan ini bagaimana merubah perilaku kebiasaan pekerja yang buru-buru sehingga kecelakaan, dan kita tidak arahkan supaya bekerja dengan planning dan tidak terjadi kecelakaan. Paham Pak ya? Silakan kalau yang ditanyakan ya, silakan dipotong aja penjelasan saya kalau ada yang kurang jelas. Tapi ini penting sekali Pak ya, ini teori ABC nih. Teori ABC ya, ABC ya. Activator, behavior, and consequence. Perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh pemicu dan dampaknya. Dan perilaku yang dibuat terus-menerus, maka lama-lama akan jadi habit, kebiasaan. Nah, kalau kita membuat perilaku yang aman, maka kita akan buat budaya yang aman juga. Ini yang kita lakukan di tempat kerja kita, terus sebagai atasan. Di rumah pun bisa, Pak. Di rumah kita mendidik anak kita biasakan sejak kecil perilakunya baik, maka itu jadi kebiasaan juga. Saya masih ingat sama bapak saya dulu, sederhana aja kok, itu pendidikan dia tuh. Bangun tidur, lipat selimut, rapihkan tempat tidur, gosok gigi, itu aja, sederhana. Tapi karena jadi kebiasaan, hal yang sederhana. Tapi coba deh kalau anak dibiarkan bangun tidur, berantakan tempat tidurnya, selimut gak dibereskan, tiba-tiba pergi ke tempat ke sekolah. Nanti saat dia bekerja seperti itu juga kelakuannya Pak, nggak berubah-ubah. Karena udah jadi kebiasaan, dia jadi habit. Nah, jadi penting sekali bagaimana kita membangun perilaku yang baik di rumah kita ataupun di tempat kerja. Baik Pak ya, saya lanjutkan. Ini caranya Pak tadi ya, bagaimana kita merubah. Nah ini. Tapi perilaku itu ya harus 24 jam Pak. Ini lihat gambar Pak ya. Ini zaman dulu ya, di Jakarta seperti ini, sekarang udah nggak lagi ya. Orang naik kereta seperti ini di kampung nih, orang naik mobil sampai ke atas, dan ini di kota besar nih. Udah tahu ada rambu larangan, tetap orang belok juga nih. Jadi kalaupun di tempat kerja, kita taat peraturan, prosedur, segala macamnya gitu ya. Tapi pas udah pulang kerja, ke rumah, kita berperilaku seperti ini lagi. Ya tidak akan terbangun tuh Pak. Karena perilaku budaya itu harus 24 jam. Jadi nggak bisa kita di kantor mah rapi, teratur, di rumah berantakan, enggak. Harus sama-sama 24 jam. Jadi kalau kita udah di kantor bagus, perilaku keamanannya, di jalan pun harusnya bagus juga, Pak. Dan nanti pun sama ke rumah kita harus bagus juga. Nah, seperti ini Pak ya. Di tempat kerja, di tempat umum, di publik, rumah bersama semua. Jadi perilakunya itu harus full. Jadi kasarnya orang jangan munafik ya. Di kantor aja peraturan lengkap ini, pas sudah di jalanan umum, di rumah berantakan, nggak akan bisa. Seperti inilah kasus ini. Oke ya, paham Pak ya? Sebelum saya lanjutkan, silakan ada yang mau tanyakan tentang perilaku ini. Oke, saya Pak ya, silakan kalau ada yang ditanyakan. Jadi intinya perilaku itu akan terbentuk 24 jam di tempat kerja, tempat umum, dan di rumah. Harus sama semuanya. Kalau hanya kita aman perilaku di tempat kerja, di rumah, dan itu tidak, ya susah akan terbangun budayanya. Jadi harus full 24 jam kita. Dan kita pun kan ingin Pak, kita nggak selamat tempat kerja, tapi di rumah pun kan kita ingin selamat, aman Pak. Anak kita selamat, istri kita pun selamat. Contoh sederhana di rumah kita dapur Pak, dapur. Malah sering lupa tuh Pak, paling bahaya di rumah itu dapur Pak. Nah bagaimana istri kita pun aman di dapur, nggak terbakar segala macamnya, anak-anak nggak celaka. Itu contoh sederhana bagaimana kita membangun perilaku itu ya 24 jam. Tempat kerja, di umum, dan di rumah. Baik, saya lanjutkan lagi. Saya lihat video ya. Nah ini bagaimana implementasi BBS tempat kerja itu. Jadi ada tadi namanya program safety observation, ada near miss reporting, nanti ada program trainingnya stop itu dari Dupong tadi ya programnya. Ada juga dengan budaya Pak, kayak ada lomba lagu, lomba lagu, lomba pesan,
Ini pengalaman saya dulu, kita buat ada lomba lagu, Pak, lomba lagu safety, kita efektif itu. Jadi peringatan safety dibuat lagu, ternyata orang lebih ingat jadinya. Terus kita kasih penghargaan juga untuk karyawan yang baik, kita ingatkan, dan pada sisi lain adalah harus dikasih warning atau hukuman untuk karyawan yang melanggar. Dan ini yang banyak digunakan ada dua ini, Pak, program observation sama near miss reporting. Nah, ini seperti ini kira-kira gambarannya, namanya program safety observation. Jadi misalnya ini di tempat konstruksi, jadi ada supervisor, ada keliling lapangan, dicek nih orang kerja di atas nih. Pak, dia pakai body harness, segala macamnya, di monitor sama dia. Dia memastikan semua orang mentaati prosedur. Kalau ada yang melanggar langsung diingatkan. Ini contohnya di pabrik, dia ngecek juga. Ini misalnya di gudang nih. Ini atasannya melakukan observasi ke gudang, dia cek, ini cara ngangkat yang benar. Ini benar nggak Pak cara ngangkat seperti ini? Nah ini cara ngangkat yang benar ya. Karena ada juga cara ngangkat yang salah, menyebabkan sakit pinggang. Nah ini contoh sederhana program observation, safety observation. Dan saya pikir sekarang udah banyak ya di perusahaan-perusahaan, migas, tambang, konstruksi. Orang melakukan ini, jadi ada keliling, kita namanya safety talk atau safety walk, keliling ke pabrik untuk melihat masalah ini. Biasanya seminggu sekali atau mungkin manajer sekali-kali, sebulan sekali dia keliling. Ini adalah program safety observation. Jadi kita amati perilaku orang, kita catat, kita kumpulkan, kita pastikan semua orang berperilaku aman. Ini contoh praktisnya Pak ya, safety observation. Saya pikir di tempat Bapak Ibu sekarang udah biasa juga ya hal seperti ini. Kalau di perusahaan tambang atau migas, orang melakukan observation itu bisa juga oleh kontraktor, Pak. Jadi misalnya, kayak pengalaman saya ini dulu misalnya di BP Tangguh di Irian, di Papua ya, itu kan satu proyek itu ada BP owner, dan ada kontraktor tuh banyak, mungkin ada 10-30 kontraktor lah ya. Dan itu kontraktor tuh bisa membuat laporan juga, jadi kontraktor ada melihat kontraktor yang melanggar, dia bisa buat laporannya, dikirimkan ke ini, ke pihak project owner. Jadi kontraktor itu bisa saling melihat di antara mereka, saling mengingatkan. Karena itu kalau Bapak Ibu semua kerja di perusahaan migas, tambang itu ya hati-hati aja Pak. Karena walaupun nggak sama atasan, ada orang lain melihat, langsung dilaporkan, udah kita bisa kena hukuman itu. Dan ini adalah salah satu fungsi program safety observation itu soal banyak mengawasi. Nah ini contoh yang lain, perbaikan perilaku yang banyak digunakan itu adalah housekeeping. Ini contoh sederhana, ada oli sembarangan orang bisa jatuh, atau nyimpen barang sembarangan jatuh. Nah ini perusahaan Jepang namanya 5S atau 5R ya, rapi, resik, rawat, rajin, ringkas. Ini adalah salah satu program yang mungkin apa hubungannya dengan keselamatan, tapi kalau pabrik yang bersih rapi, maka biasanya pun pabriknya pun adalah jarang kecelakaan, orangnya pun perilakunya baik, tidak aman. Beda dengan pabrik yang berantakan. Jadi program housekeeping ini adalah salah satu program perbaikan perilaku yang bisa dilakukan di pabrik ataupun di tempat kerja lainnya. Nah, seperti ini perubahannya Pak ya. Kita punya pengetahuan, keahlian, akhirnya merubah jadi sikap, attitude, perilaku, dan akhirnya jadi kebiasaan, udah habit. Kalau orang udah kebiasaan, nggak ada peraturan, dia akan mentaatinya. Sama seperti inilah, kalau orang udah biasa rapi, segala macam seperti ini, maka tanpa ada peraturan, tanpa ada apa, dia udah terbiasa rapi. Pekerjaannya rapi. Ya Bapak pun coba, ya pengalaman sendiri apa ya, kerja tempat yang rapi sama berantakan, gimana rasanya? Kan beda Pak ya. Atau rumah kita sendiri lah. Rumah kita rapi sama berantakan, kamar kita, kamar anak kita, itu mempengaruhi perilaku kita juga. Oke Pak ya, ini sampai di sini. Silakan Pak kalau ditanyakan Pak ya, supaya bisa paham juga. Ini masalah perilaku. Oke, ini masalah housekeeping, perilaku juga. Nah, budaya keselamatan itu ya harus masuk perusahaan juga. Jadi bukan hanya yang aman untuk karyawan, tapi sama yang bosnya juga. Akhirnya jadi budaya perusahaan. Nah, kalau perusahaan udah punya budaya perusahaan yang bagus, maka kita pun enak di sana kerjanya ya, nyaman.
Dan kalau kita lihat di Indonesia pun kita bisa tahu biasanya perusahaan besar, perusahaan yang udah established itu ya dia punya budaya keselamatan yang tinggi juga, udah perusahaan yang bagus, peraturannya ketat, dan kita pun nyaman kerja ya. Tapi kalau perusahaan kecil, perusahaan yang tidak ada aturan, sembarangan, banyak kecelakaan, nah kita pun nggak nyaman kerja di sana. Karena safety belum menjadi budaya di perusahaan tersebut. Jadi mulai dari pekerja lapangan, supervisor, engineer, admin, sama manajer, semua harus punya budaya yang sama. Jadi kita nggak bisa hanya menyuruh operator lapangan untuk mentaati aturan, manajernya enggak semua juga. Mulai dari level paling bawah sampai top manajemen harus sama-sama standar mengikuti standar peraturan safety. Baru terbentuk budaya yang aman ya. Nah, jadi penerapannya itu adalah kita punya prosedur, orangnya pun di training, ada organisasinya, ada programnya, dan ada prosedurnya. Perilaku ini udah aman kalau ada standar, orangnya udah kita training, punya pemahaman, ada programnya, perilaku, maka akan jalan semua. Jadi kita nggak bisa hanya satu aja, Pak. Jadi nggak bisa hanya buat peraturan aja, tanpa ada melatih orangnya, dia ada trainingnya segala macam, ada programnya dilakukan tiga-tiganya. Oke, jadi ini BBS tadi ya. Nah, jadi BBS itu kita biasanya di perusahaan itu akan melakukan training, Pak. Ada training untuk semua orang masalah perilaku, terus melakukan monitoring keliling, dan memberi penghargaan pada pekerjaan yang berperilaku positif, dan memberi teguran pada yang berperilaku negatif. Nah, tapi emang ada satu hal itu emang ada hal yang bisa kurang baik di program ini adalah kalau kita selalu menuduh orang, Pak. Jadi ini sering terjadi kalau ada sesuatu tuh langsung nuduh orang ini, wah kamu pelakunya, langsung dituduh gitu ya orang-orang itu apa gitu kan, tanpa melihat kenapa dia melakukan kesalahan. Ini banyak terjadi. Nah karena itulah dikembangkan HOP tadi Pak, yang teori baru Human Organization Performance, bahwa kalau ada karyawan melakukan kesalahan, melakukan tindakan tidak aman, bisa jadi bukan hanya karena dia, tapi karena faktor lain, karena atasannya, karena apa segala macam. Kita harus melihat juga faktor yang lain. Nah, itu bedanya dengan HOP, Pak ya. Kalau teori WBS fokus pada orangnya, orang unsafe act langsung kita peringatan, tapi kalau HOP dilihat apa latar belakangnya. Jadi HOP itu, nah ini Pak, itu pakai teori apel busuk ya, namanya bad apple theory. Jadi ini ada sebuah teori yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga ya. Jadi kalau dalam sebuah keranjang, satu keranjang buah-buahan apel, ada satu apel yang busuk, maka kalau dibiarkan, apel-apel lain akan busuk juga jadinya, ketularan. Nah, sehingga akhirnya, kalau ada apel busuk seperti ini, dibuang. Diambil apel busuknya, dibuang. Ini biasanya tukang buah seperti ini, Pak. Ada yang busuk-busuk, jeruk, apa saja, harus dikeluarkan, karena bisa mempengaruhi yang lainnya. Nah, teori apel busuk ini, bad apple theory, banyak diterapkan juga di perusahaan untuk perilakunya seolah ini apple ini gambaran orang kerja, Pak, bekerja di pabrik. Ada satu orang yang berperilaku jelek, berperilaku tidak aman, melakukan kecelakaan, langsung kita keluarkan, dibuang dia, dipindahkan, atau kalau yang udah parah, dia dipecat atau gimana, udah selesai, tanpa melihat apa latar belakangnya. Bisa jadi dia melakukan kesalahan tuh karena ada faktor lain. Nah inilah Pak ya, yang banyak terjadi itu orang kan kalau melakukan kesalahan langsung dipecat ya dikeluarkan. Tapi tanpa melihat latar belakangnya, ya, karena itu dikembangkan teori HOP itu adalah kenapa orang ini berperilaku tidak baik. Itu Pak ya, bedanya Pak ya. Dan ini saya pikir suatu hal yang terjadi, pengalaman saya pun di perusahaan itu ada orang perilaku tidak aman, langsung dipecat, dihukum atau gimana gitu, tanpa melihat latar belakangnya. Nah itulah akhirnya timbul HOP, Human Organization Performance. Dia melihat juga faktor sekitarnya. Jadi orang tuh berperilaku itu bukan hanya karena diri sendiri, karena lingkungannya, karena peralatan, karena organisasi, lingkungan kerja, karena proses program. Jadi banyak hal mempengaruhi seseorang pekerja berperilaku tidak aman. Inilah konsepnya teori HOP itu tadi ya.
Jadi tidak langsung menyalahkan pekerja, dia harus tahu kenapa dia melakukan itu. Nah, jadi ada 5 dasar prinsipnya HOP. Pertama, human error itu, ya wajar sih. People make mistake, ya namanya wajar, manusia lah. Pasti berbuat kesalahan, manusia itu bukan malaikat ya. Oke. Oh ya, manusia punya kesalahan juga, ya udah. Terus kita jangan selalu menyalahkan orang, karena menyalahkan blaming itu tidak menyelesaikan masalah. Kita harus lihat kenapa latar belakangnya. Sama Pak ya, di rumah pun kalau anak kita nakal, kita jangan langsung marah anak kita, lihat kenapa dia nakal, pasti ada latar belakangnya. Terus context drift, perbaikan, kita harus belajar dari kesalahan. Perilaku manusia itu pengaruh lingkungannya. Karena itu kita perbaiki lingkungan. Dan yang penting itu adalah setiap kejadian kita harus pelajari. Jadi pelajaran ya, bukan pelajaran. Itu 5 dasar konsepnya HOP ini. Sebenarnya ada Pak Doni ya. Pak Doni menanya, variabel apa saja yang mempengaruhi perilaku keselamatan? Variabel apa yang mempengaruhi budaya keselamatan? Ini Pak Doni ya. Oke, baik. Pak Abdel, mungkin nanti disimpan aja Pak Abdel, nanti setelah selesai materi saya jelaskan ini ya. Pak Abdel, silakan disimpan dulu pertanyaan Pak Doni ya. Baik, Pak. Ini bagus pertanyaan Pak Doni, saya jelaskan Pak Doni ya, setelah beres ya. Oke, terima kasih. Oke, ini HOP dasarnya Pak ya. Jadi manusia itu yang namanya manusia pasti wajar melakukan kesalahan. Nah, sehingga dikembangkan konsep file safe. Jadi file safe itu, karena manusia itu bisa melakukan kesalahan gagal, maka dibuatlah perlindungan. Jadi konsep file safe ini awalnya dari ini Pak. Ini contohnya Pak ya. Jadi dulu di Amerika itu, kan sering terjadi kecelakaan mobil Pak. Kecelakaan mobil, tahun 26. Dan tambah mesin mobil tambah hebat, kan tambah ngebut mobil itu. Tambah ngebut mobil, tambah banyak kecelakaannya. Waduh, gimana caranya gitu ya? Ini bahaya nih. Tambah ngebut. Nah, tapi namanya kecelakaan tidak ini kan, orang ngebut itu salah satunya itu pas di depan, banting setir atau kena kaca. Jadi kalau mobil tambah ngebut, akan orang banyak tambah celaka, karena itu pasti kejadian kan. Akhirnya ditemukanlah teori ini Pak. Teori, nah ini Pak, airbag. Itu kan Pak, airbag Pak ya. Airbag itu kan baru belakangan ditemukan Pak, dulu nggak ada. Jadi airbag itu kan kalau kita kecelakaan, tiba-tiba mobil terhentak, maka akan langsung keluar balon udara, melindungi wajah orang ini. Jadi dia terhindar dari pecahan kaca ataupun dari bantingan ini, bantingan dari setir ini. Ini adalah teori airbag yang dikembangkan. Nah, sehingga dengan ada teori airbag ini, walaupun mobil tambah cepat, kecelakaan tidak tambah tinggi. Karena ada pelindung. Nah, ini konsepnya file safe. File safe itu adalah bagaimana kalau orang celaka tetap aman. Jadi mobil kan pasti orang kecelakaan, tapi bagaimana caranya supaya lebih aman, ya udah dikembangkanlah namanya ini airbag seperti ini. Nah, sehingga waktu itu walaupun kecepatan tambah tinggi, tapi ternyata akhirnya dengan teknologi airbag ini orang meninggal berkurang. Inilah karena berkembangnya teknologi, maka dikembangkan hal-hal yang mencegah terjadi kecelakaan sehingga fatality berkurang. Inilah namanya konsep fail safe ya. Fail safe itu kalau gagal tetap aman. Nah, ini konsep ini dilakukan juga pada manusia. Kalau ada kegagalan dia tetap terjaga, nggak lebih parah. Ingat Pak ya, ini konsep airbag ya, konsep fail safe. Contoh yang lain tuh konsep fail safe itu ini Pak. Misalnya kalau kita contoh sederhana tuh ATM aja Pak, ATM ataupun kita ngambil di bank kalau online. Kalau kita salah masukin nomor poinnya password, 3 kali salah password maka akan kunci otomatis. Kita nggak bisa masukin lagi ATM itu kan. Nah, itu adalah satunya contoh file safe juga. Karena dia tahu nih kalau orang tiba sering-sering salah, bisa jadi mungkin penjahat atau siapa nih, sehingga langsung di lock. Nah, itu contoh teknologi fail safe. Jadi bagaimana kalau ada kecelakaan, ada kegagalan itu, langsung dia di lock, dijaga. Nah, itulah. Jadi human error pun bisa dicegah. Sama seperti ini juga kalau di beberapa kendaraan, Pak, kendaraan yang bagus itu, ada yang tiba-tiba mengunci itu pintu itu. Kalau ada apa, ada dikunci udah, orang nggak bisa itu lagi. Itulah teknologi fail safe. Karena manusia itu berbuat salah, harus ada perlindungannya yang lain. Ini teknologi fail safe ya. Oke.
Nah, terus ini contoh di perusahaan industri penerbangan. Ini ada ceritanya apa ya? Ini Gordon Dupont ini seorang pilot di Kanada yang kemudian menjadi investigator kecelakaan pesawat. Dia itu meneliti dari berbagai kecelakaan pesawat apa penyebabnya. Akhirnya dia mengumpulkan ada 12 hal yang ada menjadi human faktor manusia penyebab terjadinya kecelakaan. Nomor 1 adalah komunikasi yang tidak baik, menyepelekan keadaan atau santai ya, kurang pengetahuan, nggak konsentrasi kerja penyebab juga, karena stres itu penyebab juga, atau kurangnya sumber daya, kurang uang, kurang budgetnya nggak ada, kurang gitu. Kadang ada tekanan kerja, disuruh terus oleh atasannya, atau juga karena kurang kerjasama, nggak bagus kerjasamanya, tidak memiliki kesadaran untuk ini ya, kesadaran dirinya, melanggar peraturan norma, atau juga fisik, kelelahan, fatigue. Orang kalau terlalu lelah, maka akan mudah celaka. Sama tidak tegas. Ini ada 12 faktor. Istilahnya tuh kalau dalam dunia penerbangan namanya dirty dozen, ya istilah aja dirty dozen. Jadi 12 penyebab kesalahan faktor manusia. Dan ini akhirnya jadi standar nih di berbagai industri, di penerbangan. Di 12 hal ini harus dicegah dan digunakan juga pada industri lain supaya tidak terjadi hal ini. Ini contohnya Pak ya. Ini contohnya teamwork. Teamwork. Ini ada gambar bekerja rel kereta api ini. Dia buat rel dari sini, yang di sana buat rel dari sana. Pas tengah-tengah, nih kok nggak nyambung nih relnya. Ini contoh sederhana Pak, kurangnya koordinasi kerja. Ya masing-masing merasa ini udah gambar sini, udah buat sini. Ini contoh pertama, human faktor akhirnya kesalahan orang itu. Karena nggak ada komunikasi ya. Ya, contoh yang lain itu adalah ini gangguan ini kejadian beneran terjadi ya. Jadi dulu di sebuah hanggar pesawat ada seorang maintenance lagi perbaikan pesawat. Tiba-tiba ada teman yang telepon, ibu kamu telepon tuh. Nah dia lagi ngerjain ini, lagi penting apa? Waduh, ya udah ditinggal oleh dia. Dia telepon dulu, ngobrol sama ibunya, apa segala macam, agak lama ya, setengah jaman. Tapi akhirnya dia lupa memperbaiki ini. Nah, sehingga ada kejadian kecelakaan. Jadi ini sebuah penelitian ya di Kanada itu. Jadi kenapa penyebabnya ada sebuah kecelakaan terjadi? Ternyata itu ada ini nih fuel line itu ada semacam selang untuk bahan bakar yang lupa dikencangkan. Harusnya dikencangkan dulu nih, udah beres dikencangkan untuk bahan bakar ke sini, dekat sini ya, dekat sayapnya ini. Kenapa dia lupa? Ya itu tadi, pas sedang kerja, ada yang mengganggu dia, ada telepon panggilan segala macamnya. Sehingga pas dia balik lagi, dia lupa, disangkanya udah selesai. Dibiarkan aja. Akhirnya lupa lah selangnya nggak dipasangkan. Terus pesawatnya berangkat, jadi kecelakaan. Karena bocor bahan bakarnya sini. Ini contoh sederhana. Bahwa koordinasi kerja itu, hal sederhana akhirnya dampaknya besar. Nah, jadi ini ada 12 ya. Ini namanya pemahaman kita aja, pengetahuan kita. 12 hal human faktor yang menyebabkan kecelakaan. Ini asalnya di dunia penerbangan dan akhirnya digunakan ke berbagai industri yang lainnya. Nah, ini di tempat-tempat yang digunakan juga human faktor itu ya. Masalah industri, segala macamnya, sampai di perusahaan juga, di rumah sakit, human faktor manusia sangat penting sekali. Dan ini jadi sekarang dikembangkan ke berbagai industri untuk bukan hanya di penerbangan, awalnya di penerbangan, tapi akhirnya di semua industri. Bahwa ternyata human factor itu faktor manusia sangat mempengaruhi. Jadi apa aja yang tadi semua ya, karena manusia itu kan itu tadi Pak, ada pikirannya, ada emosinya, ada kondisi fisiknya, bisa juga dia mungkin mikirnya bagus, pintar segala macam, tapi karena kurang tidur dia kecapean, salah buat tindakan. Ada juga karena lingkungannya, hubungan antar manusia, dia berhubung lagi ribut sama istrinya, berantem di rumah segala macam, pergi ke tempat kerja nggak benar pikirannya, jadi kecelakaan. Ini contoh-contoh human faktor. Ini mudah aja Pak kita pahami Pak dari logika kita sendiri.
Dan ini elemen-elemen inilah yang menyebabkan kecelakaan. Kita harus hindari itu semua. Jadi kuncinya apa? Jadi untuk kecelakaan itu mencegah SIP itu serious injury and fatality ya, kecelakaan parah. Pertama dari behaviornya, perilakunya. Perilakunya udah baik. Yang kedua performance itu performance dia ya. Performance dia, kesehatannya, konsentrasi segala macam kondisi bagus. Dan sikapnya, ownership, jadi punya tanggung jawab kerja. Kalau ini tiga ini ada, maka akan bisa dicegah terjadinya kecelakaan parah. Jadi ada kinerja, ada perilaku dan sikap. Kinerja ini berhubungan sama logika dia, pikiran dia, keahlian dia, perilaku sama sikapnya. 3 hal ya. Nah akhirnya dikembangkanlah ini. Ini kan dari zaman dulu itu yang safety akhirnya berkembang namanya safety 2 ya. Jadi karena faktor manusia, akhirnya orang lebih memahami lagi ya. Akhirnya dikembangkan konsep-konsep safety yang baru. Kalau awalnya dulu hanya ya ini adalah bad apple theory. Orang salah langsung dihukum. Orang ini langsung kayak gitu. Enggak, ternyata dipahami dulu kenapa latar belakangnya. Ini tambahan aja Pak ya. Bagaimana untuk ini kita bahwa safety pun berubah tentang perilaku ini. Nah, ini contoh sederhananya aja. Ini ya ini silakan Bapak Ibu masing-masing, ini tugas masing-masing aja Pak ya. Ini dari sehari-hari aja Pak, tempat kerja kita masing-masing. Coba kita catat Pak, apa aja perilaku saya yang tidak baik gitu ya. Menunda-nunda pekerjaan, terlambat, atau apa. Coba tulis Pak. Tulis Bapak sendiri, ini untuk masing-masing aja ya. Coba, apa sih perilaku saya nggak bagus dan belum masa safety. Suka shortcut, ke apa gitu, taat aturan. Nah, terus lakukan, coba kita buat list aja. Coba ini sebagai latihan sederhana aja Pak ya. Coba lihat 5 aja Pak. Kalau yang udah kerja, kalau yang masih kuliah atau mau coba lihat deh. Apa 5 perilaku saya yang tidak baik? Yang bisa menyebabkan kalau di tempat kerja itu kecelakaan. Coba ingat-ingat Pak ya, ada 5 apa perilaku saya yang jelek nih. Nggak usah diomongin Pak, ini untuk Bapak masing-masing aja. Apa 5 perilaku saya yang tidak bagus? Suka menunda pekerjaan, suka terlambat, buru-buru, pemalas, mager ya, malas, atau pemarah, atau ada juga terlalu cepat memiliki tindakan. Nah, dari 5 itu, coba lakukan sederhananya. Kenapa sih saya melakukan itu? Apakah karena lingkungan saya, teman kerja saya, apakah keluarga, bapak ibu saya? Apa yang menyebabkan itu semua? Nah, dari sana kita bisa buat loop, Pak. Buat loop, bagaimana kita merubah itu semua. Jadi dengan metode tadi, Pak, metode ABC tadi, selain untuk pekerjaan, bisa dilakukan juga untuk kita masing-masing, Pak. Untuk diri kita sendiri, untuk kita di rumah, untuk kita keluarga, atau di tempat kerja. Jadi sebenarnya kita bisa merubah bad habit, kebiasaan tidak baik menjadi perilaku yang menjadi yang baik. Dengan konsep ABC tadi itu tadi. Nah baik, ini silakan masing-masing aja Pak ya. Nggak usah diinikan. Ini berhubungan apa tentu Bapak sendiri yang udah kerja. Coba lihat juga apa perilaku saya yang tidak baik. Yang masih kuliah atau masih ini, coba lihat juga apa yang tidak baik di rumah, di tempat kerja, di sekolah. Dan bagaimana saya pengennya apa yang lebih baik. Karena safety itu dari awal diri kita sendiri, Pak. Jadi kita nggak bisa nyalahin orang lain dari saya sendiri. Saya sendiri udah rapi, baru bisa yang lainnya. Oke, Pak ya. Saya pikir materinya udah sampai sini aja. Udah 5:30. Ini materi saya. Dan ini silakanlah. Untuk ini masing-masing aja mau pada di rumah. Tapi saya ulang lagi, Pak ya. Ini konsep sederhana tadi. Ini one factor. One faktornya silakan. Ini contoh sederhana. Ada 12 yang banyak terjadi yang menyebabkan kecelakaan. Dan ini harus kita ulangi. Kita hindari. Ini 12. Nanti materi ini akan diberikan juga Pak ya. Komunikasi yang tidak baik, menyepelekan,
kurang pengetahuan, tidak konsentrasi, stres, kurangnya sumber daya, tekanan kerja, kurang kerjasama dengan tim yang lain, tidak memiliki kesadaran ya, melanggar peraturan, karena ada juga orang yang suka melanggar aja Pak, udah bawaannya kayak gitu, pengen melanggar gitu. Nah juga kelelahan, nah kalau kita terlalu lelah, fisik segala macam, lebih baik kita istirahat dulu. Nah ini banyak kejadian kecelakaan di mobil Pak, kendaraan itu di jalan tol segala macam tuh. Banyak kejadian tuh karena lelah. Karena dia pengen cepat buru-buru pengen ke rumah, ngebut mobilnya tabrakan. Itu banyak terjadi, Pak. Jadi kalau kita kondisi seperti itu, karena orang udah lelah, udah capek, dia tidak konsentrasi, tidak benar decision-nya, tindakan dia. Jadi bagus istirahat. Atau tidak, dan yang lain adalah tidak tegas. Jadi pengalaman saya Pak, ini kan saya suka balik-balik Bandung Jakarta, itu banyak kejadian tuh emang yang pulang misalnya ke Bandung Pak ya, itu udah ada deket-deket sekitar kilometer 100, 120 udah deket-deket Bandung. Kenapa? Karena dia pengen cepat pulang ke rumah, pengen cepat nyampe, tapi fisik udah lelah, dipaksakan. Ini tabrakan. Lebih bagus kita istirahat dulu, apa segala macam, tidak lelah, baru bawa kendaraan. Nah itu contoh sederhana, kecelakaan kendaraan itu terjadi karena kelelahan. Dia tahu lampu-lampu segalanya, tapi karena fisiknya udah lelah, nggak konsentrasi lagi. Oke, baik Pak ya. Ini saya ulang lagi, ini 12 human faktor. Ini tadi, terus satu lagi yang penting itu adalah teori ini Pak ya, teori ABC. Nah ini teori ABC. Perilaku ditimbulkan oleh pemicu dan konsekuensinya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja materi saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan tadi. Abel siapa ya, Bel? Ini dari Pak Doni ya? Oh ya Pak Doni, oke. Pak Doni. Bisa ditampilkan Bel ya itunya? Ada ya tampilnya? Oh ya, saya bacakan aja ya. Saya bacakan aja Pak. Oh ya, silakan. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Doni Syahrial Hanafi. Ya. Untuk yang pertama itu, variabel apa saja yang mempengaruhi keselamatan? Ya. Kemudian yang kedua, variabel apa saja yang mempengaruhi budaya keselamatan? Iya. Demikian, Pak. Iya, oke. Oke, perilaku tadi kan udah apa ya? Perilaku tadi itu kan dari orangnya sendiri, Pak. Tadi kan ini udah mungkin saya mundur lagi ya, Pak ya? Mundur lagi dari sini, tadi udah ada. Tadi kan ada. Ini Pak. Ini perilaku itu karena itu Pak. Tadi kan Pak Doni ya, karena lingkungan. Pengaruh lingkungan, bentar ya, saya bacakan ya. Variabelnya ini nih. Lingkungan, paham tidak paham pengetahuan nih. Sama ya tindakan dia juga. Nah, dan emang ada satu lagi itu tadi apa Pak Doni bilang, ya ini tadi, budaya itu terbentuk oleh kesiapan, dari perusahaan pun harus menyiapkan Pak. Jadi misalnya orang supaya aman ya siapkan APD-nya, siapkan peralatannya, terus juga ada training salah satu juga itu, membangun budaya ya, kayak mengacukan, meremehkan, ini kan tindakan-tindakan yang emang harus ada pendidikan dan training Pak. Dan itu semua akan jadi budaya perusahaan. Jadi perilaku itu adalah individu, orang per orang, kalau budaya itu dari perusahaan, harus sama-sama Pak, karena orang itu dipengaruhi oleh yang lainnya. Gitu kira-kira Pak Doni ya, udah mulai jelas jawabannya. Ini oke, ya Pak Doni udah ngasih. Oke, udah jelas dari Pak Doni jawabannya. Oke, silakan Abel, kita buka aja. Ini udah selesai ya, selesai materinya. Silakan kita buka untuk tanya jawab. Baik, Bapak Ibu, silakan yang ingin menanyakan secara langsung bisa dibuka mic-nya. Ya, di open aja. Ya, agar lebih jelas dan bisa langsung mengerti gitu apa yang. Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Untuk yang dari Pak Gafar sudah dijawab ya Pak? Oh, udah jawab tadi. Siap. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan ke Pak Hendra mengenai materi hari ini. Bentar. Ini dari ini dari Bu Julinia, bagus ya, Julinia Nur Aziza. Silakan Pak. Ketika bekerja ada SOP yang harus diterapkan pada seluruh pekerja ya. Oke, sebentar ya.
Oh, ya oke. Ya, ya. Jadi SOP itu diterapkan kepada semua pekerja ya. Oke, yang dari Pak Gafar juga bagus. Itu emang karena kebiasaan sejak kecil ya. Bagus ya, benar Pak. Sejak kecil kita udah seperti itu, terdidik, ya udah akhirnya jadi nggak apa-apa gitu. Jadi ini penting juga pendidikan keluarga. Karena saya pikir ini bagus juga Pak ya. Perilaku itu dibentuk di keluarga Pak. Yang udah berkeluarga, anak istrinya kita didik aja Pak dari awal gitu ya. Itu akan jadi perilaku dia ke depan kok pas di tempat kerja nanti. Oke, itu aja pertanyaan dari sini. Silakan Bapak Ibu kalau ada tanyakan. Ini dari Pak Heri, terima kasih sharingnya. Ya sama-sama Pak Hernur Cahyo ya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Dari Bu Juliana mungkin ada tanggapan Ibu, silakan. Ya oke. Oke, kalau nggak ada, Bel? Ya Pak. Sambil ini, saya mau share juga nih ada sebuah video juga ya, bagus juga nih. Baik. Bagaimana penerapannya itu, penerapan apa ya? Penerapan perilaku itu ada juga pengaruh lingkungannya sebenarnya. Ini bagus nih teorinya. Videonya ya, coba lihat ya. Saya putar aja. Bentar. Ini adalah video tempat kerja. Ada orang yang berperilaku tidak aman, terus sama atasannya disuruh diperbaikin. Coba dilihat aja ya. Nanti kita lihat sini apa pelajaran dari kasus ini. Udah Bel, kelihatan Bel ya? Lagi proses Pak. Masih oke, sudah kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Ya. Ini gambar orang yang kerja ya. Ini tanpa ada suaranya. Oke, nah ini video sederhana singkat aja ya untuk masalah pekerjaan. Iya Pak. Silakan, ada yang bisa jelasin ini? Bagusnya pelajaran dari sini perilaku ini ya. Bagaimana kita sebenarnya dia melakukan tindakan tidak aman, terus akhirnya dia ini unsafe act, unsafe condition kata atasannya. Tapi dia atasannya bersolusi yang ribet nih, harus apa segala macam sepertinya. Menurut dia, tidak praktis, ya tidak mau. Tapi akhirnya menemukan cara yang praktis. Jadi kerjaan tetap dilakukan dengan aman dan kerjanya beres. Ada yang ngasih komentar nggak dari kasus ini? Apa nih bagus pelajaran perilakunya apa dari jadi ini sebuah perusahaan? Silakan, ada yang ngasih komen? Silakan Bapak Ibu untuk komentar pada video ini. Ini ada Iya, izin Pak Endra. Ya silakan. Silakan Pak. Dengan Pak siapa nih? Iya. Kembali ke Pak Jenius Sidabutar ini Pak Endra. Iya. Silakan Pak Jenius. Iya. Kalau ngeliat ini sih sangat dalam maknanya ya, di mana memang pekerja ini sebagai
mereka ini adalah pion terdepan ya pada saat Ya. melakukan satu kegiatan dan juga terpapar resiko. Ya. Nah, memang salah satu yang ditangkap di sini dari sisi manajemen adanya observasi kalau kita lihat tadi ya. Ya, betul ya, Kalau Pak. nggak salah ini level tingkat 2 supervisornya ya, Ya, gitu, atasannya yang atasannya. kedua Ya. melihat ini lalu diskusi dengan atasan pertamanya mencari solusi seperti apa, dan yang diberikan solusi cukup ribet dan juga mungkin dari segi teknikal bisa dilakukan, tapi dari segi operasional cukup banyak memakan waktu dan bahkan mungkin nggak hanya satu orang. Nah, ini yang belum disadari dari manajemen. Nah, di satu sisi adanya suatu komunikasi yang terbuka antara karyawan dengan pengawas pertama, di mana diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide improvement dari si pekerja. Nah, di sini poin penting yang kita tangkap adalah selaku manajemen adalah untuk luas-luasnya membuka ruang bagi karyawan, khususnya yang terdepan, di mana mereka ini yang tahu resikonya seperti apa dan juga operasionalnya seperti apa. Dan ini menjadi suatu hal yang sangat baik sih diterapkan, Pak Hendra. Begitu, Pak, dari saya. Waduh, terima kasih banyak Pak Jenius Pen. Waduh, ini benar-benar jenius Pak nih. Oke, mantap Pak Jenius. Jadi benar bagus juga ya. Jadi ini pelajaran yang lain juga. Emang jadi masalah perilaku itu jangan kita paksakan. Jadi kita jangan manajemen melihat pokoknya seperti ini zaman enggak, tapi lagi yang praktisnya tadi Pak Jenius benar ya. Bagaimana yang praktis operasional lapangan, karena sering kejadian manajemen tuh jarang ke lapangan Pak. Jadi dia nggak tahu, pokoknya udah pengen seperti ini aja. Dia tidak merasakan kesulitan orang lapangan. Karena itu emang harus ada komunikasi terbuka sehingga bisa ditemukan pekerjaan aman, beres dan praktis dan tidak ada orang yang melanggar. Itu kira-kira gambaran dari video ini ya. Oke, terima kasih banyak Pak Jenius masukannya. Oke, saya tutup lagi ya. Nah, itu kira-kira sharingnya. Baik, selanjutnya silakan kita sesi tanya jawab ya. Sebelum selesai ini silakan ada yang ditanyakan atau yang komen dari materi saya tadi. Silakan Bapak Ibu, mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum maghrib kita tutup. Jika ada masih pertanyaan terkait materi, silakan disampaikan secara langsung. Bisa langsung di open. Jadi tidak perlu menulis di kolom chat. Biasanya Pak Gozali nih Pak Hendra yang banyak pertanyaan nih. Cuman dia udah keluar sepertinya. Oke, silakan Pak ya. Jadi ini untuk yang kerja, dan ilmu ini bukan hanya untuk pekerjaan Pak. Bisa kita terapkan di mana juga Pak. Di tempat kerja, di rumah kita, tetangga, lingkungan tetangga, bisa kita terapkan metode ini kok. Minimal di rumah kita sendiri lah. Bagaimana kita membangun perilaku aman di rumah kita. Iya. Baik, ada ini Pak Doni. Pak Doni di open aja, Pak Doni. Di open aja mic-nya supaya langsung jelas ya. Silakan Pak Doni. Silakan Pak Doni. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Waalaikumsalam Pak Doni. Sore. Perkenalkan Pak, sebelumnya saya Doni Syariel Hanafi Daulay dari Sumatera Utara Pak, dari Deli Serdang. Waduh, apa kabar Pak Doni? Ya, baik. Mahasiswa Teknik Industri program doktor Universitas Sumatera Utara. Waduh, dan juga saya sedang bekerja juga Pak di perusahaan Oleochem and Soap Industry di kawasan di sana Pak. Medan Pak. Saya pernah di sana Pak. Saya dulu Pak di Kargil Pak. Kargil dari Serdang Pak. Oh, Kargil ya Pak ya? Iya, Kargil. Iya. Silakan Pak Doni. Kan, Pak, saya kan Pak pernah membaca ataupun melihat ada Pak Safety Culture Award Pak dari WISCA kalau nggak salah saya Pak, dari World Safety Organization. Di situ salah satu persyaratan yang dipersyaratkan untuk mengikuti award tersebut adalah program BBS Pak, Behavior Based Safety. Cuman saya masih belum menguasai Pak atau belum paham untuk implementasi sebenarnya yang real di lapangan itu Pak, untuk kita praktisi ini, untuk BBS ini dimulai dari apa saja ya Pak yang bisa kita lakukan? Selain contohnya pelatihan ataupun juga signboard ataupun yang lain-lain yang bisa kita terapkan di lapangan untuk implementasi BBS ini Pak. Terima kasih Pak Hendra.
Ya, terima kasih Pak Doni. Jadi emang pertama ya tadi udah ada bagus Pak ya, ada tadi training segala macam. Yang kedua emang identifikasi Pak, identifikasi kita lihat apa aja kasus-kasus di sana. Dan yang kedua gini Pak, kita harus memasukkan faktor budaya Pak Doni. Ya, saya udah. Jadi Pak Doni pun kalau di sana harus lihat Pak, maaf Pak ya, ini orang Medan karakternya gimana? Saya dulu pernah ke sana Pak ya. Iya, Pak. Orang Medan Iya, Pak. seperti ini. Orang Medan kan nggak suka Pak ditunjuk-tunjuk, kamu salah-salah. Nah nggak bisa gitu ya. Jadi pendekatan safety-nya pun beda Pak. Apa yang salah? Jadi penyadarannya pun, jadi mungkin Bapak tahu peraturan-peraturan seperti apa. Kita identifikasi Pak, keliling ke pabrik Bapak, lihat aja orang-orang suka melakukan kesalahan apa, kita catat dan kita lakukan perbaikan. Dan kita harus lihat faktor budaya Pak. Maaf ya, kalau di Bandung, di Jogja, kita mungkin bisa langsung pindah orang. Ini Medan saya tahu sendiri Pak, Bapak nunjuk-nunjuk orang di bawah, nyalanya bisa marah dia kan. Nah, jadi mungkin cara pendekatan budaya juga. Kalau pengalaman saya contoh sederhana Pak ya, mungkin oleh chemical pengalaman saya di petrokimia juga. Contoh sederhana Bapak bisa lihat aja Pak, misalnya supir Pak, supir-supir yang bawa tangki ke sana, terus juga mungkin orang di gudang, apa segala macamnya, orang-orang lapangan. Bapak lihat tuh gimana perilaku mereka. Jadi jalan-jalan aja Pak, Bapak buat program jalan-jalan keliling pabrik, lihat apa perilakunya. Di sana bisa lihat Pak, apa perilaku tidak aman, dan di sana analisa bisa buat programnya. Ya pengalaman saya di Kargil dulu Pak. Itu contoh sederhana, pasti resiko masalah supir Pak ya. Supir-supir buat tangki apa sana itu kan banyak perilaku tidak aman kan. Bapak segala macam pas lagi itu Bapak bisa lihat, dilihat sana apa segala macamnya. Oh, pernah nggak? Terus yang kedua, Bapak catat Pak kecelakaan. Kecelakaan apa saja yang pernah terjadi, yang sering terjadi di sana disebabkan oleh perilaku karyawan ataupun kontraktor. Nah, dari data-data kecelakaan itu tadi, Bapak lihat apa nih contoh sederhana apa ya? Misalnya maaf, kecelakaan terjadi karena supir truk pas bawa loading itu ke tangki, misalnya apa ada bocor, ada apa segala macam ya, atau dia tidak taat aturan, tidak di grounding segala macamnya gitu kan. Contohnya itu. Nah, itu dari sana oh ya, saya harus memperbaiki ini, buatlah programnya. Jadi intinya dari sana Pak, dari data-data insiden lapangan Pak. Apa aja banyak kejadian, apa aja perilaku tidak aman, terus apa yang bisa dirubah. Nah, Bapak buat program nih, berubah mereka, bagaimana mendidik bukan hanya karyawan Pak, kontraktor pasti banyak kontraktor Pak ya. Kontraktor segala macamnya juga, supir-supir truk, connect segala macam apa. Nah, bagaimana kita merubah itu? Nah, baru Bapak nanti buat programnya. Jadi harus dari real Pak, real data lapangan, apa yang masalah di sana. Dan yang kedua, pendekatannya harus pakai budaya Pak. Ya Bapak tahu lah di Medan ya, budayanya beda dengan di Jawa Pak. Bapak harus pakai cara sendiri juga di Medan, gimana pendekatannya untuk orang-orang Medan. Karena saya tahu orang Medan kan nggak bisa kayak itu, tapi ya saya paham Pak, kalau orang Medan segala macam, kalau dia udah punya kesadaran motivasi, pendekatannya personal Pak. Jadi kita jangan langsung, kamu gitu, ya nggak bisa Pak. Pendekatan personal, ajak ngomong, ajak apa, ajak ngopi dulu, rokok, nah baru paham deh, baru bisa masuk gitu. Nah itu contohnya Pak ya, contoh yang ya pengalaman saya, tapi itu banyak cara Pak, dan Bapak bisa tahu sendiri, harus kita libatkan juga kondisi budayanya Pak. Gitu mungkin Pak Doni, bisa paham Pak Doni? Oke Pak, terima kasih Pak Indra. Iya. Jadi lihat dulu kasus yang terjadi banyak apa pelanggarannya Pak. Iya Pak. Ya sama-sama. Ya bagus tadi pertanyaan Pak Doni ya. Dan memang harus kita real. Jadi lihat kita real apa kejadian yang banyak terjadi di perusahaan kita. Mana orang banyak melanggar. Nah itulah di sana kita perbaikin. Baik, iya. Baik Pak Hendra, ini sudah menjelang maghrib sepertinya. Oh oke. Ya udah. Ada closing statement dari Pak Hendra dan juga mungkin kisi-kisinya bagaimana nanti, soalnya susah nggak sih pas ujian? Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak ya. Jadi ini perilaku ini sebenarnya hal sederhana karena berhubungan dengan kita juga ya, berhubungan dengan manusia, dan ini bermanfaat sekali, pakai logika aja. Silakan digunakan di tempat kerja dan juga di rumah kita. Nah, syarat saya adalah safety itu dimulai dari kita sendiri, motivasi kita, dan bukan hanya tempat kerja, di rumah kita Pak. Rumah kita didik insya Allah baik. Dan untuk soal-soal ujian ya dari materi ini aja, dan itu logika aja kok, logika kalau kita pakai ini ya bisa berubah. Terus satu lagi, perubahan itu jangan kita berharap orang lain yang berubah Pak, berubah diri kita dulu dong, perilaku kita. Jadi perubahan perilaku itu dimulai dari diri saya, jangan nunjuk orang lain. Kalau di rumah Pak ya, kita jangan berharap ingin merubah perilaku anak kita kalau bapaknya nggak benar gitu. Ya, maaf misalnya kita muslim ya, kamu ke masjid ya anak-anak, tapi bapaknya nggak pernah ke masjid, ya sama juga gitu. Jadi perilaku dimulai dari kita, nanti bisa kalian. Kalau di perusahaan,
manajer jangan hanya nyuruh anak buah, tapi manajernya harus kasih contoh juga, baru semua karyawan akan taat peraturan. Itu mungkin tambahan dari saya, Alden. Baik, terima kasih Pak Hendra atas penjelasan dan pemaparan presentasinya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dari awal tadi jam 3 sampai dengan menjelang maghrib ini. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang ingin mendaftar khusus